Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita berada pada bab 71-80. Semoga sukses selalu ya. Selamat bersantai. Bab 71. Pada saat ini, Mu Chen juga melihat ke depannya. Dia melihat bahwa di tengah alun-alun yang luas, ada 5 pilar batu berwarna gelap yang tingginya kira-kira 10 kaki. Pilar batu ditutupi dengan prasasti misterius dan aura spiritual di dunia samar-samar berfluktuasi di dalam pilar batu. Ini adalah pilar konvergensi roh yang terbuat dari batu konvergensi roh, kan? Mu Chen berjalan ke depan dan melihat kelima pilar konvergensi roh. Arai konvergensi roh peringkat 3 di Akademi Spiritual Utara juga memiliki hal-hal ini. Namun, pilar konvergensi roh dalam susunan konvergensi roh peringkat 3 berwarna kemasan. Kemurnian arai konvergensi roh jauh lebih tinggi daripada 5 pilar di depannya. 5 pilar konvergensi roh ini adalah pusat dari arai konvergensi roh. Biaya setiap pilar lebih dari 1 juta koin roh, kata Mu Feng dengan senyum tipis. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Arai konvergensi roh berbeda dari arai spiritual biasa. Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif, itu adalah barang penting bagi banyak pasukan. Itu juga merupakan simbol kekuatan-kekuatan. Wilayah Liu telah menjadi kekuatan paling kuat di alam spiritual utara. Selain fakta bahwa mereka memiliki arai konvergensi roh peringkat 2, wilayah Liu telah menjadi kekuatan paling kuat di alam spiritual utara. Agar dapat berkultivasi dalam arai konvergensi roh peringkat 2, banyak pembangkit tenaga listrik telah mencari perlindungan dengan wilayah Liu untuk mendapatkan kondisi kultivasi yang lebih baik dan melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Secara umum, arai konvergensi roh adalah arai spiritual yang dikenal luas. Sebagian besar master arai spiritual tahu tentang diagram arainya. Namun, mengetahui tentang itu adalah satu hal. Sangat sulit untuk membangunnya. Jangan bicara tentang banyak bahan langka yang dibutuhkan untuk membangun spirit convergence array. Hanya arai konvergensi roh peringkat 2 yang ingin dibangun oleh wilayahmu akan membutuhkan total 50 segel spiritual. Jumlah segel spiritual ini, bahkan master arai spiritual peringkat 2 dengan kultivasi yang lebih lemah tidak akan dapat mencapai jumlah ini sendiri. Adapun master arai spiritual peringkat 2, itu sangat langka di alam spiritual utara. Wilayahmu tidak dapat mengundang mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan angka untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat berhasil dengan 4 master arai spiritual peringkat 1. Untungnya, Wen Ling sudah dianggap sebagai eksistensi puncak dalam master arai spiritual peringkat 1. Ada kemungkinan besar dia akan naik menjadi master susunan spiritual peringkat 2. Dengan dia yang memimpin, peluang sukses mereka akan meningkat. Kali ini, kita berlima akan membangun formasi pengumpulan roh kelas 2 ini. Anda masing-masing akan bertanggung jawab atas mutiara pengumpul roh dan ikuti diagram untuk menyelesaikan bagian diagram yang menjadi tanggung jawab Anda. Terakhir, Anda akan menghubungkan mereka bersama untuk mengaktifkan formasi. Wen Ling menatap Mu Chen. Dia berkata, meskipun itu ide bagus untuk mengurus diagram formasi secara berkelompok, itu bukan ide yang buruk. Tapi sepertinya itu membutuhkan tingkat pemahaman diam-diam yang sangat tinggi, bukan? Jika ada kesalahan sekecil apapun dalam tautannya, saya khawatir. Mu Chen ragu sejenak. Sampai sekarang, dia bukan pemula yang lengkap dalam arai spiritual. Secara alami, dia bisa merasakan kekurangan dalam metode ini. Wen Ling mengangguk dan menghela nafas, mau bagaimana lagi? Saya tidak berpikir Anda dapat menemukan master arai spiritual peringkat 2 yang kuat di seluruh alam spiritual utara untuk membangun sendiri arai konvergensi roh peringkat 2. Saat itu, ketika wilayah Liu membangun formasi pengumpulan roh level 2 mereka juga menggunakan metode ini. Dan sejauh yang saya tahu, mereka diam-diam gagal berkali-kali. Kerugiannya sangat besar, tetapi orang awam tidak mengetahuinya. Petik 2. Mu Feng tersenyum dan berkata, dengan materi yang kita miliki saat ini, kita hanya dapat mendukung satu kegagalan lagi. Kalau tidak, kita harus bersiap lebih lama. Jika kita tidak dapat membangun arai konvergensi roh peringkat 2, aku khawatir wilayah Liu tidak akan menyerah pada kesempatan ini untuk menyerang kita. Mereka akan mengumumkannya ke publik dan itu tidak baik untuk kita. Zhou Ye berkata tanpa daya. Mu Feng melambaikan tangannya dan tersenyum seolah dia tidak peduli, lakukan saja yang terbaik. Zhou Ye tersenyum pahit. Dia hanya menyembunyikannya karena Mu Chen berpartisipasi. Mu Feng tidak ingin memberi tekanan pada Mu Chen dan menyalahkan dirinya sendiri karena kegagalan. Itu sebabnya dia bertindak begitu riang. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin membuat arai konvergensi roh peringkat 2 sesegera mungkin. Jika itu masalahnya, itu akan baik untuk reputasi wilayahmu. Mu Chen melirik Mu Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka adalah ayah dan anak. Meskipun yang terakhir mengatakan itu, dia masih bisa mengatakan bahwa Mu Feng peduli dengan masalah ini. Untuk susunan ini, saya akan bertanggung jawab atas 20 segel spiritual. Sedangkan untuk 30 segel spiritual yang tersisa, Chen Ling, kalian bertiga masing-masing akan bertanggung jawab atas 8. Mu Chen akan bertanggung jawab atas 6 segel spiritual.
Wenling memandang Mu Chen dan berkata, jangan meremehkan 6 segel spiritual ini. Jika Anda ingin menyelesaikan bagian dari arai diagram ini, saya khawatir itu akan lebih sulit daripada arai api spiritual. Mu Chen mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Selain itu, pengetahuannya dangkal. Agar Wenling membiarkan dia bertanggung jawab atas 6 segel spiritual, itu sudah menjadi tanda bahwa dia sangat menghargainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari Spirit Convergence Array kepada Anda. Anda harus mengingatnya dengan hati-hati. Jika tidak, Anda mungkin membuat kesalahan dan merusak keseluruhan situasi. Wenling berkata dengan serius. Ya, Mu Chen berkata sambil tersenyum. Meski wajah tampan anak laki-laki itu sedikit tidak dewasa, dia tampak rendah hati dan sopan. Ini membuat 3 Master Array Spiritual peringkat 1, yang menonton dari samping, menganggukkan kepala. Jarang tuan muda kecil dari wilayahmu menjadi begitu baik meskipun dia memiliki identitas dan bakat seperti itu. Jika itu anak laki-laki lain, mereka mungkin akan mengangkat lubang hidung mereka. Mu Feng memandang Mu Chen, yang dengan serius mendengarkan penjelasan Wenling tentang poin-poin penting dari Spirit Convergence Array. Dia tersenyum puas dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia membawa Zhou Ye dan yang lainnya pergi. Arai spiritual ini. Mendengarnya saja benar-benar membuatku pusing. Aku akan membiarkan anak ini khawatir tentang hal itu. Dalam beberapa hari ke depan, Mu Chen akan datang ke alun-alun setiap hari untuk membantu Wenling dan yang lainnya membiasakan diri dengan arai konvergensi roh peringkat 2. Sikapnya yang lembut dan rajin membuat 3 master susunan spiritual peringkat 1 yang diundang merasa tersentuh. Mereka kadang-kadang berbicara tentang mengatur arai spiritual dan Mu Chen dengan rendah hati akan belajar. Dengan upaya semacam ini, Mu Chen memiliki pemahaman umum tentang arai konvergensi roh peringkat 2 setelah beberapa hari. Pada saat yang sama, dia kagum dengan kerumitan arai konvergensi roh. Dibandingkan dengan ini, arai api spiritual, yang dia pelajari sebelumnya bukanlah apa-apa. Ketika Wenling dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen memiliki pemahaman tentang arai konvergensi roh peringkat 2, mereka juga cukup bersemangat. Setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka akan secara resmi mulai besok. Mu Chen berdiri di alun-alun dan menatap 5 pilar konvergensi roh yang menjulang tinggi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan dirinya. Di sampingnya, Mu Feng menepuk pundaknya dan menghiburnya dengan senyuman, tidak apa-apa selama kamu mencoba yang terbaik. Tidak masalah jika kamu gagal. Kamu hanya menunda sebentar. Mu Chen tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya menatap Wenling. Pada saat ini, wajah yang terakhir benar-benar serius. Dia segera melambaikan tangannya dan tubuhnya bergerak saat dia menyerang ke pilar konvergensi roh. Melihat ini, Mu Chen, Chen Ling dan yang lainnya juga melompat ke pilar konvergensi roh. Siap-siap, Wenling mengeluarkan raungan yang dalam. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya naik dari tangannya dan fluktuasi energi spiritual yang kuat dipancarkan. Mu Chen dan yang lainnya juga bergerak. 4 bola cahaya bangkit. Ini adalah esensi jiwa dari binatang spiritual peringkat tinggi. Esensi jiwa binatang spiritual adalah item penting untuk mengatur arai semacam ini. Ini karena arai membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar yang terkandung dalam esensi jiwa sebagai panduan. Mari kita mulai. Wenling melihat bola cahaya di atas kepalanya dan berteriak keras. Dia melambaikan lengan bajunya dan 20 segel spiritual terbang keluar dari lengan bajunya. Kecepatan di mana mereka memadatkan memang jauh melampaui dari master arai spiritual peringkat 1 yang normal. Chen Ling dan 2 lainnya sedikit iri saat mereka memandang Wenling. Meskipun mereka juga dianggap sebagai master susunan spiritual peringkat 1, masih ada celah besar antara mereka dan Wenling. Yang terakhir memiliki potensi untuk menjadi master susunan spiritual peringkat 2. Mereka iri untuk sesaat. Kemudian, mereka menenangkan pikiran mereka dan masing-masing memadatkan 8 segel spiritual. Kemudian, mereka dengan hati-hati mengendalikan mereka dan memasukkannya ke udara di sekitar esensi jiwa binatang spiritual di atas kepala mereka. Berdengung, Mu Chen juga bergerak, 6 segel spiritual kental di ujung jarinya. Dengan kemampuannya saat ini, jika dia hanya mengendalikan 6 segel spiritual, dia akan mampu mengendalikannya dengan sangat baik. Ke-6 segel spiritual menghilang di sekitar esensi jiwa binatang spiritual. Kemudian, udara beriak, Mu Chen menutup matanya dan ujung jarinya yang ramping bergerak dengan lembut. Mengikuti gerakan ujung jarinya, sebuah cahaya muncul di udara di sekitar esensi jiwa binatang spiritual. Sinar cahaya dengan hati-hati menyebar dan terjalin satu sama lain. Plaza benar-benar sunyi. Mereka berlima memfokuskan semua perhatian mereka dan dengan hati-hati mengatur bagian dari diagram arai yang menjadi tanggung jawab mereka. Mu Feng dan yang lainnya berdiri di dekatnya. Wajah mereka serius saat menatap energi spiritual yang berfluktuasi di alun-alun. Mata mereka dipenuhi dengan kegugupan. Jika mereka gagal kali ini, maka rencana mereka akan tertunda setidaknya setengah tahun. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin diejek oleh wilayah Liu. Beri perintah.
Tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Ya, seorang penjaga dengan cepat merespons dengan suara rendah. Kemudian, dia memimpin sekelompok besar orang dan diam-diam bubar. Sementara Mu Feng dan yang lainnya menunggu dengan gelisah, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Fluktuasi energi spiritual di alun-alun menjadi semakin ganas. Di atas 6 orang di pilar konvergensi roh, diagram area energi spiritual yang rumit berkelebat dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah setengah jam lagi, Wen Ling adalah orang pertama yang membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegugupan dan keseriusan. Dia telah mengambil setengah dari tanggung jawab untuk mengatur arai konvergensi roh. Jika orang lain melakukan kesalahan, mereka mungkin bisa memperbaikinya. Namun, jika dia muncul, maka susunan arai akan dianggap gagal total. Setelah Wen Ling, Chen Ling dan yang lainnya, serta Mu Chen, juga membuka mata mereka. Jelas bahwa mereka telah menyelesaikan bagian dari diagram arai yang menjadi tanggung jawab mereka. Arai rantai. Melihat ini, ekspresi Wen Ling menjadi lebih serius. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit. Ada kesalahan pada tautan Ruguo. Sangat mungkin bahwa perubahan kecil di satu bagian akan mempengaruhi seluruh tubuh, menyebabkan semuanya runtuh. Saat Mu Chen dan yang lainnya mendengar ini, tubuh mereka menegang. Mereka tampaknya telah memusatkan perhatian mereka pada yang ekstrim. Kemudian, dengan sebuah pemikiran, susunan cahaya yang rumit di atas kepala mereka memancarkan sinar cahaya yang berpotongan satu sama lain. Ketika Mu Feng dan yang lainnya, yang berada di luar alun-alun, melihat pemandangan ini, hati mereka tiba-tiba melonjak. Apakah mereka akan berhasil atau tidak bergantung pada langkah ini? Bab 72, Berdengung. Perpustakaan sastra. Energi spiritual yang keras dan padat beriak di udara seperti gelombang. Semua orang di luar venue menatap gugup ke langit. Di lokasi itu, 5 susunan cahaya energi spiritual yang rumit perlahan mengembun di atas Wen Ling, Mu Chen dan yang lainnya. Swoosh! Pada saat ini, 5 susunan cahaya energi spiritual yang rumit bergetar dengan cepat. Cahaya sinar energi spiritual ditembakkan dari dalam dan berpotongan satu sama lain di tengah susunan. Cahaya sinar energi spiritual berpotongan satu sama lain dengan cara yang rumit. Kemudian, gelombang fluktuasi tercipta. Wen Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak berani terganggu. Pada saat ini, bahkan jika satu cahaya energi spiritual melakukan kesalahan, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Siapa? Cahaya sinar energi spiritual diam-diam berpotongan satu sama lain. Kemudian, Mu Feng dan yang lainnya bisa melihat bahwa 5 susunan cahaya energi spiritual yang terpisah samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung bersama. Namun, mereka tetap tidak berani mengeluarkan suara. Ini karena mereka tahu bahwa mereka belum sepenuhnya berhasil. Seiring berjalannya waktu, lintasan sinar cahaya yang berpotongan satu sama lain menjadi semakin rumit. Ini membutuhkan kontrol yang sangat tepat. Ketika 2 cahaya energi spiritual berpotongan, kekuatan energi spiritual harus dikontrol agar berada pada level yang sama. Jika tidak, kemungkinan besar cahaya energi spiritual pihak lain akan hancur dan koneksi akan gagal. Ini membutuhkan kemampuan kontrol yang sangat tepat. Saat hubungan menjadi semakin rumit, ekspresi Wen Ling dan yang lainnya menjadi semakin serius. Bahkan keringat dingin berangsur-angsur muncul di dahi mereka. Kontrol ini cukup membebani pikiran seseorang. Mu Chen berkonsentrasi, matanya diam-diam tertutup tanpa disadari oleh Wen Ling dan yang lainnya. Meskipun di depannya gelap, namun, hal yang aneh adalah pikirannya sepertinya mengikuti cahaya energi spiritual yang dia kendalikan dan berkeliaran di sekitar arai konvergensi roh seperti aliran air. Tidak hanya arai spiritual yang menjadi tanggung jawabnya, bahkan arai spiritual di sisi Wen Ling dan yang lainnya sepertinya tercetak di hatinya. Saat ini, dunia luar sepertinya telah dipisahkan olehnya. Setiap gerakan tidak akan bisa mengganggunya. Di dalam hatinya, hanya ada lintasan susunan yang tidak jelas dan rumit. Di bawah keadaan aneh ini, kegugupan asli Mu Chen telah benar-benar memudar. Jari-jarinya yang ramping bergetar dan sinar energi spiritual mengikuti pikirannya. Tepat dan bergerak. Pada saat ini, dia semakin merasa bahwa dia memiliki rasa keakraban yang alami dengan formasi spiritual ini. Di udara, kelima diagram semakin dekat dan dekat. Sinar energi spiritual memadatkan mereka bersama-sama dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda peleburan sepenuhnya. Ketika Mu Feng dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di wajah mereka. Segalanya tampak berjalan lancar. Namun, Wen Ling tidak santai karena ini. Dia sangat jelas bahwa selama langkah terakhir dari formasi penghubung belum selesai. Itu tidak akan dianggap sukses, karena langkah kecil itu sudah cukup untuk membuat seluruh game runtuh. 1 poin terakhir, Wen Ling mengatupkan giginya dan mencoba menenangkan diri. Dia mengendalikan sinar kekuatan spiritual untuk menjaga stabilitas dan menghubungkannya dengan 4 diagram larik lainnya. Dan ketika dia menyelesaikan langkah terakhir,
Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh yang datang dari formasi roh. Fluktuasi ini tidak kuat tetapi menyebabkan ekspresi Wen Ling langsung berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat arah spiritual di depan Chen Ling menunjukkan tanda-tanda gangguan. Oh tidak, jantung Wen Ling melonjak dan wajahnya memucat. Ternyata ketika Chen Ling menghubungkan arah spiritual dengan master arah spiritual di sebelah kirinya, sinar energi spiritual yang terakhir tampaknya agak terlalu kuat dan itu benar-benar menghancurkan sinar energi spiritualnya. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Ling berubah drastis saat dia buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Dengan cara yang agak tergesa-gesa, dia sekali lagi memadatkan tautan cahaya. Namun, karena tergesa-gesa, dia membuat kesalahan, menyebabkan arah spiritual awalnya stabil berfluktuasi sekali lagi. Kaca, tiba-tiba, suara pecah samar terdengar dari arah spiritual yang diciptakan Chen Ling. Detik berikutnya, wajahnya menjadi pucat pasi saat dia melihat sinar energi-energi spiritual tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka bahkan mempengaruhi segel spiritual, menyebabkan 3 dari mereka benar-benar hancur. Peristiwa tak terduga di sisi Chen Ling juga telah menyebabkan wajah dari 2 master arah spiritual lainnya berubah secara drastis, terutama master arah spiritual yang telah menyebarkan cahaya energi spiritual Chen Ling karena energi spiritualnya terlalu kuat. Wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah segel spiritual hancur, setengah dari arah spiritual akan hancur. Tanpa porsi Chen Ling dari arah spiritual, tidak mungkin arah konvergensi roh dapat diselesaikan. Ini, perubahan di lapangan juga diperhatikan oleh Mu Feng dan Zhou Ye, yang terus-menerus memperhatikan area ini. Mereka segera mengepalkan tangan mereka dengan erat dan melihat arah spiritual yang kacau di depan Chen Ling. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat sedikit kepahitan di mata masing-masing. Seperti yang diharapkan, masih ada masalah. Chen Ling, stabilkan pikiranmu. Jangan panik, teriak Wen Ling. Chen Ling mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menstabilkan arah spiritual. Namun, dengan hancurnya 3 segel spiritual, arah spiritual di sisinya sudah tidak lengkap. Kakak Wen, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Maafkan akulah yang menyeretmu kali ini. Chen Ling tersenyum pahit. 3 segel spiritual Anda telah hancur dan susunan spiritual Anda sedikit tidak lengkap. Bisakah Anda memadatkan lebih banyak segel spiritual untuk memperbaikinya? Wen Ling mengertakkan gigi dan berkata. Wajah Chen Ling memerah dan berkata dengan sedikit rasa malu, aku khawatir aku tidak akan dapat terus memadatkan segel spiritual sambil menstabilkan arah spiritual yang tidak lengkap ini. Wen Ling menghela nafas dan melihat kedua master arah spiritual lainnya. Mereka juga menggelengkan kepala karena malu. Kemampuan mereka terbatas. Jika mereka mengalihkan perhatian mereka untuk memperbaiki sisi Chen Ling, mereka mungkin akan mendapat masalah di pihak mereka juga. Melihat ini, sedikit kepahitan muncul di wajah Wen Ling. Untuk susunan gabungan ini, dia sudah mencoba yang terbaik untuk menanggung bagian yang paling rumit. Saat ini, mengendalikan 20 segel spiritual adalah batasnya. Lebih dari itu tidak mungkin. Mendesah. Dia menghela nafas dan tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Mu Feng, yang berada di luar lapangan. Sepertinya dia akan gagal kali ini. Mu Feng tersenyum pahit dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka berhenti. Namun, tepat ketika dia akan mengakhiri susunan yang gagal ini, Zhou Ye, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata dengan lembut, Mu kecil, dia. Saat Mu Feng mendengar ini, dia langsung mengangkat kepalanya. Namun, dia melihat Mu Chen menutup matanya. Dia sepertinya tidak memperhatikan situasi yang telah terjadi. Namun, 3 segel spiritual tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Apa yang dia coba lakukan? Wen Ling dan yang lainnya juga melihat tindakan Mu Chen dan tertegun. Namun, wajah mereka dengan cepat berubah. Ini karena mereka melihat Mu Chen menembak 3 segel spiritual dan mereka mendarat di atas Chen Ling. 3 segel spiritual dengan cepat meleleh ke udara. Kemudian, Wen Ling dan yang lainnya melihat sinar energi spiritual menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Arah spiritual yang tidak lengkap perlahan-lahan diuraikan. Itu adalah bagian dari arah spiritual yang dihancurkan oleh Chen Ling. Wen Ling dan yang lainnya memiliki penglihatan yang luar biasa. Dengan pandangan sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa bagian dari arah spiritual yang telah digariskan oleh Mu Chen adalah bagian dari arah spiritual yang telah dihancurkan oleh Chen Ling. Namun, segera setelah itu, sedikit keheranan muncul di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Selama periode waktu ini, Mu Chen hanya mempelajari bagian dari arah spiritual yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak pernah melakukan kontak dengan bagian dari arah spiritual milik Chen Ling. Bagaimana mungkin dia memadatkannya begitu cepat tanpa kesalahan? Wen Ling dan yang lainnya saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Kemudian, mereka menyadari bahwa mata Mu Chen tertutup rapat.
Dengan kata lain, dia bahkan tidak melihatnya dan memadatkan bagian dari arai spiritual yang telah dihancurkan Chen Ling. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua master susunan spiritual itu berteriak keheranan. Wajah Wen Ling juga dipenuhi keheranan. Dia menatap Mu Chen, yang matanya tertutup rapat. Namun, jari-jarinya yang ramping sedikit gemetar. Matanya tiba-tiba terfokus dan dia perlahan berkata, dia sepertinya telah memasuki kondisi Heart Array. Negara susunan jantung, Chen Ling dan yang lainnya tercengang pada awalnya. Kemudian, mereka segera menghirup udara. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan, bukankah Heart Array State adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh Master Array Spiritual peringkat 3? Bagaimana dia bisa memasuki kondisi ini? Petik 2. Wen Ling juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, saya juga tidak terlalu yakin. Dia tampaknya memiliki bakat yang sangat kuat dalam arai spiritual. Meskipun situasi seperti ini jarang terjadi, itu tidak pernah terdengar. Beberapa orang dengan bakat luar biasa dalam kultivasi arai spiritual memang dapat mengandalkan beberapa peluang untuk memasuki kondisi ini sebelum mencapai master arai spiritual peringkat 3. Petik 2. Chen Ling dan yang lainnya terdiam. Segera setelah itu, hati mereka dipenuhi dengan rasa iri. Keadaan seperti ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka sentuh seumur hidup mereka. Namun, pemuda di depan mereka bisa masuk tanpa sengaja. Itu benar-benar membuat mereka menghela nafas di dalam hati mereka. Chen Ling, kendalikan bagian yang tersisa dari arai spiritualmu dan hubungkan dengan Mu Chen. Lalu, lanjutkan menggabungkan arai. Wen Ling berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Chen Ling buru-buru menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati mengendalikan arai spiritualnya yang rusak dan perlahan menghubungkannya dengan bagian dari arai spiritual yang telah diperbaiki oleh Mu Chen. Gabungkan arai. Mendengar teriakan Wen Ling, Chen Ling dan dua lainnya sekali lagi mendesak arai spiritual untuk terhubung. Kali ini, tidak ada kecelakaan. 5 arai spiritual digabungkan dengan sempurna. Seketika, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak di udara. Kecemerlangan besar menyelimuti penghalang cahaya. Semua orang di kotamu bisa merasakan bahwa sejumlah besar aura spiritual di dunia tampaknya tertarik saat berkumpul menuju alun-alun. Kami berhasil. Wen Ling dan 3 lainnya menatap arai spiritual yang besar dan rumit yang menyelimuti langit di atas alun-alun. Mata mereka dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Mu Feng, yang berada di luar alun-alun, juga memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia melihat liku-liku situasi. Wen Ling dan 3 lainnya secara bertahap menarik perhatian mereka dari arai spiritual. Kemudian, mereka menatap pemuda yang tidak jauh dari situ dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, pemuda itu perlahan membuka matanya dan menatap Wen Ling dan yang lainnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, kita sudah selesai. Mendengar ini, wajah Wen Ling dan 3 lainnya langsung menjadi kaku. Bab 73, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Wen Ling menatap wajah Mu Chen yang agak bingung dan mau tidak mau bertanya. Mu Chen sedikit mengernyit. Dia samar-samar ingat bahwa dia telah memasuki kondisi tertentu. Namun, dia tidak terlalu jelas tentang apa yang telah dia lakukan. Kamu baru saja memasuki kondisi Heart Array. Wen Ling berkata dengan lembut. Negara susunan jantung. Mu Chen tertegun. Ini adalah keadaan misterius yang hanya dapat disentuh setelah mencapai Master Array Roh peringkat 3. Pada saat itu, orang yang mengatur susunan akan dapat melepaskan diri dari ikatan mata telanjang dan langsung mengamati susunan dengan hati mereka. Jalur Array Roh akan ada di hati mereka dan akan bergerak sesuai keinginan mereka. Wen Ling memandang Mu Chen dan berkata, sebelumnya, ada kejadian tak terduga di Spirit Convergence Array. Awalnya, itu akan gagal, tapi itu diperbaiki olehmu secara tidak sadar. Mu Chen sedikit terkejut. Dia sepertinya ingat bahwa Spirit Convergence Array sepenuhnya diproyeksikan ke dalam hatinya. Namun, di saat-saat terakhir, ada cacat pada segel roh yang awalnya lengkap. Itu adalah refleks yang terkondisi dan dia sepertinya telah melakukan sesuatu. Jadi itulah yang disebut Heart Array State. Mata Mu Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Dalam keadaan itu, dia merasa bahwa menyiapkan Spirit Array menjadi jauh lebih mudah. Cahaya energi roh bergerak menurut hatinya. Perasaan air yang mengalir secara alami membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, melihat penampilanmu, kamu seharusnya memasuki keadaan misterius itu secara tidak sadar. Kamu harus lebih mengalami perasaan itu. Jika kamu dapat mengendalikan diri untuk memasuki keadaan susunan hati kapan saja, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi susunan rohmu. Wen Ling mendecakkan bibirnya. Kali ini, bahkan nadanya memiliki kecemburuan yang tidak dapat disembunyikan. Heart Array State adalah keadaan yang diimpikan oleh Spirit Array Masters yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia tidak pernah menyentuhnya. Chen Ling dan 2 Spirit Array Master lainnya di samping. Mereka juga memandang Mu Chen dengan tatapan rumit. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki mentalitas untuk memanfaatkan senioritas mereka.
Mereka sangat jelas bahwa mereka tidak setingkat dengan pemuda di depan mereka. Mungkin, tidak lama lagi mereka akan memandang pemuda ini yang dengan rendah hati meminta nasihat dari mereka. Haha, terima kasih teman-teman. Kali ini, kami telah berhasil membangun arai konvergensi roh peringkat 2. Bantuan yang luar biasa. Pada saat ini, Mu Feng yang berada di luar lapangan juga masuk dengan wajah penuh kegembiraan. Dia kemudian menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Wen Ling, Chen Ling dan 3 lainnya. Wen Ling hanya tersenyum tipis, sementara wajah Chen Ling dan 2 lainnya sedikit memerah. Mereka hampir mengacaukan segalanya. Jika bukan karena fakta bahwa Mu Chen secara kebetulan memasuki Heart Array State, mereka akan membuat wilayah Mu berdarah lagi. Wilayah Tuan Mu, pujian untuk masalah ini diberikan kepada Saudara Wen dan Tuan Muda, kata Chen Ling dengan malu. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Chen Ling? Jika bukan karena kalian bertiga, bagaimana arai pengumpulan roh ini bisa diatur? Mu Feng berkata dengan serius. Chen Ling dan 2 lainnya mendengar ini. Segera, dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Matanya tidak lagi memiliki kesombongan masa lalu. Untuk bisa menjadi penguasa wilayahmu, temperamen Mu Feng memang mengesankan. Di masa depan, dia bisa lebih sering berpindah-pindah di wilayahmu. Selain itu, bakat Mu Chen dalam spiritual arise sangat menakutkan. Di masa depan, mereka pasti akan mencapai ketinggian yang mencengangkan dalam aspek ini. Pada saat itu, jika mereka bisa mendapatkan petunjuk, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika Mu Chen melihat metode Mu Feng membeli hati orang, dia diam-diam tersenyum. Ayahnya juga sangat licik. Ada sangat sedikit master susunan spiritual di alam spiritual utara. Untuk dapat mengikat 3 master susunan spiritual peringkat 1 akan sangat membantu. Karena Wen Ling dan 3 lainnya sedang menyiapkan arai pengumpulan roh peringkat 2, mereka telah menghabiskan banyak energi. Mu Feng mengobrol dengan mereka sebentar dan dengan cepat mengirim orang untuk membawa mereka beristirahat. Kemudian, dia menghela nafas lega dan menatap Mu Chen di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, anak baik, kali ini semuanya berkat kamu. Kamu ayahku, jadi tentu saja, aku harus membantumu, kata Mu Chen sambil menyeringai. Anak nakal, Mu Feng memarahi sambil tersenyum. Kemudian, dia mengusap kepala Mu Chen dan menghela nafas, jika kamu ingin membantuku, maka masuklah ke 5 akademi besar. Alam spiritual utara kita mungkin tampak besar, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah sekelompok katak di dalam sumur. Sekelompok orang tanpa kemampuan dan tanpa penglihatan. Hanya dengan mendapatkan sumber daya dan ajaran dari 5 akademi besar, kamu dapat memperoleh kualifikasi untuk berjalan di jalur pembangkit tenaga listrik sejati. Bakatmu jauh lebih kuat dariku, ayahmu. Oleh karena itu, kamu bisa berjalan lebih jauh. Kamu juga bisa melakukan hal-hal yang ayahmu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Mu Feng bergumam pada dirinya sendiri, kamu adalah harapan ayahmu. Mu Chen menatap mata Mu Feng yang lembut dan penuh harapan dan tersenyum, ayah, jangan khawatir. Aku katakan sebelumnya suatu hari nanti, aku akan membawa ibu kembali. Mu Feng tersenyum, tapi matanya terasa agak pahit. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia percaya bahwa putranya tidak akan pernah mengecewakannya. Aku akan kembali ke Akademi Spiritual Utara besok. Menghitung waktu, aku khawatir 5 akademi besar seharusnya sudah diberikan sekarang. Mari kita lihat berapa banyak tempat yang akan didapatkan Akademi Spiritual Utara kita kali ini. Mu Chen merentangkan pinggangnya saat pupil matanya yang hitam pekat memandang ke arah awan merah di cakrawala. Sosok ramping dan lembut tercermin di kedalaman matanya. Dia memiliki rambut perak yang seperti Bima Sakti dan sepasang mata yang sebening kaca. Wajah kecil yang indah yang pasti akan menjadi malapetaka di masa depan selalu dipenuhi dengan rasa dingin yang membuat orang jauh dari jarak ribuan mil. Namun, dia tahu bahwa di balik sikap dingin itu, ada kelembutan. Aku benar-benar harus pergi ke 5 akademi besar. Keesokan harinya, setelah Mu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Mu Feng, dia bergegas ke kota spiritual utara melalui area spiritual teleportasi kotamu. Dia tidak tinggal di kota dan langsung pergi ke Akademi Spiritual Utara. Pada saat ini, di ruang belajar Akademi Spiritual Utara, 3 sosok duduk. Di kursi kepala, adalah Dekan Akademi Spiritual Utara, Xiao Mu. Di kiri dan kanannya, adalah Guru Mo dan Guru Si, 2 guru dengan peringkat tertinggi di Akademi Spiritual Utara. Kuota untuk 5 akademi besar telah dikeluarkan. Di tangan kepala sekolah Xiao ada gulungan gambar emas. Pada gulungan gambar, ada 5 lambang yang berbeda tetapi sangat menakutkan. Kelima lambang ini mewakili 5 akademi besar. Berapa banyak kuota yang dimiliki Akademi Spiritual Utara kita kali ini? Guru Mo bertanya dengan penuh minat. Jari layu Din Xiao dengan ringan mengetuk gulungan emas di tangannya. Ekspresinya agak aneh saat dia berkata, 5 kuota. 5. Guru Mo berpikir sejenak dan berkata, di cabang timur kami, ada 5 siswa yang memenuhi syarat untuk mencapai tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Untuk cabang barat, seharusnya ada 7.
Nampaknya persaingan cukup ketat. Petik 2. Dekan Xiao menganggukkan kepalanya. Kondisi 5 akademi besar awalnya sangat ketat. Itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki hanya karena seseorang menginginkannya. Selain itu, selain 5 kuota ini, masih ada kuota khusus. Ekspresi Din Xiao menjadi semakin aneh saat dia melihat Guru Mo dan Guru Si. Kuota khusus. Guru Mo dan Guru Si memandang Dekan Xiao dengan ragu. Ini adalah kuota peringkat unggulan. Din Xiao meletakkan gulungan emas di tangannya dan berkata, kuota peringkat unggulan. Ekspresi Guru Mo dan Guru Si akhirnya menjadi serius. Mereka tidak bisa tidak berkata, mengapa kuota seperti itu diberikan kepada Akademi Spiritual Utara kita. Kuota 5 akademi besar, itu dibagi menjadi 3 kelas. Kelas terendah adalah kuota normal. Kelas kedua adalah kuota unggulan. Akademi Spiritual Utara telah memperoleh kuota khusus. Namun, hanya beberapa akademi spiritual kuat yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kuota ini. Akademi spiritual dengan skala yang sama dengan Akademi Spiritual Utara mereka tidak pernah memperoleh kuota tingkat ini. Kuota kelas pertama dikenal dengan Core Kuota. Itu sangat langka dan setiap orang yang mendapatkannya adalah keberadaan yang mengerikan. Hanya orang yang paling mempesona di jalan spiritual yang bisa mendapatkannya. Apalagi jatah ini bukan sekadar gelar kosong. Itu juga tergantung pada status yang kamu peroleh setelah memasuki 5 akademi besar. Status dan jumlah sumber daya yang Anda peroleh. Oleh karena itu, untuk kuota standar setinggi itu, banyak orang akan bertarung sampai mati. Kuota peringkat unggulan. Hanya ada 20 peringkat unggulan di seluruh 100 Spirit Heavens. Saya tidak pernah berpikir bahwa salah satu dari mereka akan jatuh ke tangan Akademi Spiritual Utara kami. Din Xiao tertawa aneh. Dia merasa itu agak tidak terbayangkan. 100 roh surga adalah tanah yang luas di luar alam spiritual utara. Di 100 Spirit Heavens, ada puluhan alam. Alam spiritual utara hanyalah salah satu alam yang lebih lemah. Oleh karena itu, Akademi Spiritual Utara tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan dengan akademi spiritual lainnya di surga 100 roh. Di masa lalu, kuota peringkat unggulan ini pasti akan dibagi oleh akademi spiritual kuat lainnya di surga 100 roh. Mengapa giliran mereka? Aku mendengar beberapa berita, kuota peringkat unggulan ini diberikan kepada Akademi Spiritual Utara kami. Itu harus menjadi keputusan langsung dari 5 akademi besar. Dekan Xiao berkata dengan samar. Oh, keputusan langsung dari 5 akademi besar. Guru Mo dan Guru Si saling memandang. Keberadaan macam apa 5 akademi besar itu? Mengapa mereka mengurus Akademi Spiritual Utara yang kecil? Selain itu, mereka tidak memiliki sosok yang kuat di 5 akademi besar. Ini tidak dilakukan oleh kami. Din Xiao menyipitkan matanya yang keruh. Saya pikir seorang siswa tertentu dari Akademi Spiritual Utara kami telah menarik perhatian 5 akademi besar. Murid, Guru Mo dan Guru Si terkejut. Mata mereka langsung berbinar, ini Mu Chen. Di seluruh alam spiritual utara, hanya Mu Chen yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selain itu, hal yang paling aneh adalah dia dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan. Ini membuat orang sangat bingung dan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Apa yang dilakukan Mu Chen di jalan spiritual? Din Xiao perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya si kecil ini. 5 akademi besar mengeluarkannya dari jalan spiritual dan dengan sengaja memberi kami kuota peringkat unggulan. Apa artinya ini? Apakah mereka memberinya kompensasi? Atau apakah mereka sedikit enggan? Petik 2. Enggan. Jenius macam apa yang belum pernah dilihat oleh 5 akademi besar sebelumnya? Mu Chen seharusnya tidak seburuk itu, kan? Guru Si mengerutkan kening. Guru Mo samar-samar tersenyum dan berkata, jangan meremehkan seorang pria kecil yang mampu bermain-main dengan orang yang kejam yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual sampai mati hanya dengan kultivasi tahap akhir tahap gerakan spiritual. Din Xiao tersenyum dan melambaikan tangannya, jangan pedulikan apa yang dipikirkan 5 akademi besar. Karena mereka memberi kami kuota, maka kami akan mengambilnya. Lalu bagaimana dengan kuotanya? Apakah kita akan memberikannya langsung ke Mu Chen? Tanya Guru Mo. Din Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan menyebabkan siswa lain menjadi tidak puas. Selain itu, setelah penguasa wilayah alam spiritual utara mengetahui bahwa kita memiliki kuota peringkat unggulan, bukankah mata mereka akan memerah? Jika kami memberikannya kepada Mu Chen, mereka juga akan membenci kami dan mengatakan bahwa kami tidak adil. Petik 2. Kemudian, Din Xiao berdiri dan tersenyum tipis, aturan lama yang sama. Kekuatan dihormati. Siapapun yang paling kuat akan mengambil kuota peringkat unggulan. Meskipun ini kemungkinan besar disiapkan untuk Mu Chen, jika dia tidak memiliki kekuatan, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya. Sebarkan beritanya. Kurasa kali ini, orang-orang kecil itu akan menggila. Kuota peringkat unggulan. Ini adalah yang pertama sejak berdirinya Akademi Spiritual Utara. Bab 74, Akademi Spiritual Utara,
Cabang Timur, Bidang Pelatihan. Bidang pelatihan hari ini sangat meriah. Hampir semua siswa kelas surga Cabang Timur telah datang ke sini. Ini karena hari ini adalah hari Akademi Spiritual Utara akan mengumumkan jumlah slot untuk 5 akademi besar. Hampir semua siswa yang datang ke Akademi Spiritual Utara untuk berlatih mengincar slot untuk 5 akademi besar. Mereka berlatih keras dari tahun ke tahun untuk menggunakan Akademi Spiritual Utara sebagai batu loncatan untuk memasuki 5 akademi besar yang dikabarkan. Saat Mu Chen masuk ke training field, dia dikejutkan oleh kebisingan. Dia menatap kerumunan padat orang dan diam-diam menamparkan bibirnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelas surga Cabang Timur akan memiliki begitu banyak siswa. Mu Chen, di sini. Tidak jauh dari sana, suara seorang gadis terdengar. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat Tang Qian, melambaikan tangannya ke arahnya. Wajah menawannya memiliki senyum menawan, yang menyebabkan banyak anak laki-laki di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Mu Chen juga tersenyum pada Tang Qian, dan berjalan mendekat. Setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan, gadis itu menjadi semakin ramping dan anggun. Meskipun dia mengenakan pakaian olahraga hitam yang longgar, lekuk tubuhnya yang indah masih bisa terlihat. Aku belum melihatmu selama sebulan. Kenapa aku merasa kamu sedikit berubah? Tang Qian, memiringkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia sedikit terkejut. Mu Chen saat ini telah melangkah ke tahap rotasi spiritual. Meski tidak menunjukkannya, gadis itu masih sangat jeli dan masih bisa merasakan perubahannya. Aku hampir mati di Black Airy Swamp. Tentu saja, aku sedikit berubah. Mu Chen tersenyum. Kamu juga pergi ke Black Airy Swamp. Saya mendengar dari ayah saya bahwa wilayahmu dan wilayah Liu tampaknya telah bertempur di rawa hitam yang menakutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda juga akan pergi. Anda tidak terluka, kan? Tang Qian, merajut alisnya yang ramping dan berkata, ya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya keributan di Black Airy Swamp tidak kecil hari itu. Bahkan wilayah Tang menerima berita itu. Namun, tampaknya mereka tidak mengetahui bahwa keributan itu disebabkan oleh evolusi Jiu Yu Sparrow. Kakakmu, teriakan tiba-tiba terdengar dari sekeliling saat Mo Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya mendekat dengan senyum di wajah mereka. Mereka tampaknya lebih menekankan pada pelatihan selama sebulan terakhir karena tubuh mereka terlihat lebih gelap, terutama Mo Ling. Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat dan dia mungkin hanya selangkah lagi dari menerobos ke tahap rotasi spiritual. Hehe, saudaramu, itu semua berkat jadet essence fruit yang kamu berikan padaku terakhir kali. Aku khawatir tidak akan lama lagi aku mencapai tahap rotasi spiritual. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu jauh di belakang. Mo Ling tersenyum pada Mu Chen. Mu Chen meliriknya sambil tersenyum. Dia terlalu malas untuk menyerangnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak kuota Akademi Spiritual Utara kita kali ini. Terakhir kali, sepertinya hanya ada 3 kuota. Akademi Timur dan Barat benar-benar berjuang untuk ketiga kuota itu. Mo Ling menjilat bibirnya. Ketika dia menyebutkan kuota, matanya berkedip. Jelas bahwa dia mendambakannya. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar keributan dari belakangnya. Dia menoleh sedikit dan melihat 2 sosok berjalan perlahan. Ini sebenarnya Chen Fan dan Huo Yun, kedua orang itu akhirnya mau muncul. Mo Ling melihat mereka berdua dan sedikit terkejut saat dia berbisik. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia juga sedikit terkejut. Dia melihat lagi pada mereka berdua. Ketika dia masih di kelas bumi, dia sudah mendengar nama mereka. Jika mereka berbicara tentang kekuatan, maka mereka berdua dapat dianggap sebagai puncak kelas surga Cabang Timur. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari Liu Mubai. Namun, keduanya cukup rendah hati dan jarang muncul di Akademi Spiritual Utara. Oleh karena itu, banyak peringkat yang tidak menampilkan namanya. Dikatakan bahwa mereka berdua bergabung dengan tim petualang dan sering pergi berburu hewan spiritual. Kata Mo Ling. Mu Chen tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Tidak heran dia bisa merasakan bau samar darah dari mereka berdua. Melihat ekspresi acuh tak acuh mereka memang berbeda dari siswa sekitarnya. Saya khawatir mereka berdua telah mencoba menerobos ke tahap rotasi spiritual. Bisik Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh Chen Fan dan Huo Yun lebih kuat daripada tubuh Mo Ling. Tampaknya mereka secara bertahap memadatkan roda spiritual. Itu 2 orang itu. Mata indah Tang Qianer juga melihat mereka berdua dan dia berbisik. Mu Chen bisa mendengar bahwa nadanya sedikit berbeda. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan ekspresi bingung. Hehe, kakakmu, Chen Fan dan Huo Yun sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Keduanya telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda. Setelah memasuki Akademi Spiritual Utara, mereka jatuh cinta dengan Qianer. Kemudian, mereka bersaing satu sama lain dan sering bertengkar. Namun, pada akhirnya mereka berdua ditolak olehnya. Kemudian, keduanya bercampur dan bergabung dengan tim petualang untuk mendapatkan pengalaman.
Mereka berkata bahwa mereka akan mengejarnya begitu mereka mendapatkan tempat di 5 akademi besar. Mo Ling terkekeh dan berkata. Mu Chen tertegun. Dia segera menatap Tang Qianer yang memerah. Daya tarik bunga Is Brand bukan hanya untuk pamer. Gelombang demi gelombang datang. Sementara Mu Chen dan Mo Ling sedang berbicara, Chen Fan dan Huo Yun juga menoleh. Tepatnya, mereka melihat Tang Qianer, yang berada di samping Mu Chen. Kemudian, senyuman akhirnya muncul di wajah acuh tak acuh mereka dan mereka dengan cepat berjalan. Tang Qianer melihat bahwa mereka langsung menuju ke arahnya. Dia tak berdaya mengerutkan bibirnya dan mengecilkan tubuhnya di belakang Mu Chen. Gerakan kecilnya juga membuat Chen Fan dan Huo Yun tertegun. Mereka segera menatap Mu Chen. Chen Fan masih baik-baik saja, tapi tatapan Huo Yun sedikit tidak bersahabat. Kamu seharusnya Mu Chen, kan? Aku sudah lama mendengar namamu. Kami akhirnya bertemu hari ini. Chen Fan tersenyum pada Mu Chen dan mengulurkan tangannya. Senang berkenalan dengan Anda. Mu Chen juga membalas senyumannya. Dia melirik tangan terulur Chen Fan dan mengguncangnya. Saat kedua tangan bergetar, energi spiritual melonjak di telapak tangan Chen Fan. Pembuluh darah di lengan yang memegang tangan Mu Chen berdenyut. Mu Chen merasakan tekanan kuat dari telapak tangannya, tapi dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak menolak dan membiarkan Chen Fan menggunakan kekuatannya. Namun, wajahnya tidak bergerak sama sekali. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Tang Qianer juga memperhatikan pemandangan ini. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak. Chen Fan menatap sudut mulut Mu Chen, yang sepertinya mengandung sedikit ejekan, dan mengerutkan kening. Mu Chen ini memang cukup mampu. Hehe, Qianer, aku hanya bersemangat. Cabang timur kita sudah lama tidak memiliki karakter yang begitu kuat. Chen Fan menarik telapak tangannya dan tersenyum pada Tang Qianer. Kakak Mu Chen tidak akan keberatan, kan? Chen Fan menatap Mu Chen. Jika hanya sedikit kekuatan ini, tentu saja aku tidak akan keberatan. Mu Chen tersenyum dan berkata. Kalau begitu kita harus berdebat. Huo Yun mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Mari kita bicarakan ketika ada kesempatan. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Dia terlalu malas untuk peduli pada mereka berdua. Dia berbalik dan berjalan menuju depan lapangan budidaya. Tang Qianer dengan marah memelototi mereka berdua dan mengikuti. Qianer tidak akan jatuh cinta pada anak ini, kan? Lalu bukankah kita akan bertarung selama setengah hari dan membiarkan orang lain memanfaatkan kita? Huo Yun melihat sosok cantik Tang Qianer dan berkata dengan muram. Maka kita harus melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat kita menyerah padanya. Chen Fan menyentuh dagunya dan berkata. Temukan kesempatan untuk mengalahkannya. Huo Yun berkata. Oke, Chen Fan tersenyum dan mengangguk. Ada semakin banyak siswa di tempat pelatihan. Setelah sekitar setengah jam, ketika sosok yang dikenalnya perlahan masuk, kebisingan di daerah itu mereda. Matanya dipenuhi semangat saat dia menatap Guru Mo, yang sedang berjalan ke tempat latihan. Guru Mo memandang kerumunan orang yang padat dan tersenyum tipis. Kemudian dia tidak menyia-nyiakan kata-kata dan berkata, kali ini, Akademi Spiritual Utara kita memiliki 5 dari kuota 5 akademi besar. 5. Ada keributan di bidang budidaya. Meskipun kuota ini lebih banyak dari yang sebelumnya, masih sangat ketat bagi siswa Akademi Spiritual Utara yang memiliki kualifikasi untuk memperjuangkannya. Kata Sekte Tang tak tertandingi. Juga, tatapan Guru Mo tiba-tiba menatap Mu Chen dan berkata, selain 5 kuota ini, ada juga kuota tingkat unggulan. Kuota tingkat unggulan. Di tempat latihan, semua suara sepertinya telah mereda saat ini. Banyak tatapan heran menatap Guru Mo. Setelah beberapa lama, beberapa orang dengan keras menghirup udara dingin. Bahkan napas Chen Fan dan Zhang Xuan menjadi lebih berat. Mu Chen mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang. Kuota tingkat unggulan memang langka. Namun, jika dia berhasil menyelesaikan jalan spiritual, dia mungkin bisa mendapatkan kuota yang lebih tinggi. Kuota tingkat unggulan ini hanya dapat diperoleh oleh siswa terkuat di Akademi Spiritual Utara. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mengalahkan semua pesaing lainnya. Guru Mo memandang murid-murid yang terkejut dan kemudian menatap Mu Chen yang tenang di depannya. Dia tersenyum dan berkata, di kelas surga cabang timur kami, ada 5 orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Chen Fan, Huo Yun, Mo Ling, Tang Qianer dan Mu Chen. Mendengar kelima nama ini, beberapa desahan penyesalan datang dari dalam bidang budidaya. Namun, mereka juga mengerti bahwa jika mereka ingin memperoleh kualifikasi ini, mereka harus memiliki kualifikasi untuk mencapai tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. Namun, satu-satunya yang memenuhi syarat ini mungkin adalah 5 orang ini. Bulan depan, saya akan membimbing kalian berlima dalam pelatihan khusus. Saya akan membiarkan Anda mengambil langkah itu dan berhasil maju ke tahap rotasi spiritual dalam bulan ini. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Ya, mendengar ini, Mo Ling dan yang lainnya sedikit bersemangat dan segera merespon. Guru Mo adalah pembangkit tenaga Spirit Stage.
Jika dia secara khusus membimbing mereka, itu pasti akan membuat pelatihan mereka lebih lancar. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangannya. Mu Chen, apakah kamu punya pertanyaan? Guru Mo melihat Mu Chen mengangkat tangannya dan bertanya dengan bingung. Guru Mo, saya khawatir saya tidak perlu mengambil langkah ini. Guru Mo terkejut sesaat. Dia tampaknya telah menebak sesuatu dan matanya tiba-tiba terfokus pada tubuh Mu Chen. Kemudian, dia merasa bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir berbeda dari siswa lainnya. Kamu maju ke tahap rotasi spiritual, seru Guru Mo. Keributan tiba-tiba pecah di sekitarnya. Tidak hanya Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya terkejut saat melihat Mu Chen. Bahkan Chen Fan dan Huo Yun sedikit membuka mulut mereka. Orang ini, benar-benar mencapai tahap rotasi spiritual. Bab 75, di dalam lapangan budidaya, suasana menjadi sedikit gempar karena berita ledakan yang tiba-tiba. Banyak tatapan kaget terkunci ke tubuh anak laki-laki di depan mereka. Tahap rotasi spiritual, meskipun ada banyak siswa berprestasi di Akademi Spiritual Utara saat ini yang telah mencapai titik kritis untuk menerobos, hanya ada satu orang yang benar-benar dapat maju ke tingkat ini. Orang itu adalah Liu Mubai dari cabang barat. Dia tidak diragukan lagi adalah siswa terkuat di Akademi Spiritual Utara. Tapi sekarang, mungkinkah orang kedua muncul di cabang timur? Mo Ling dan yang lainnya di samping menatap Mu Chen dengan tatapan kosong. Dia segera tertawa pahit. Dia masih pamer sebentar sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen telah meninggalkannya jauh di belakang. Monster yang luar biasa. Mo Ling dan Tan Qingshan saling memandang dan melihat ekspresi yang sama di mata masing-masing. Terutama yang terakhir. Saat itu, dia telah naik ke kelas surga bersama dengan Mu Chen. Sekarang dia baru saja mencapai fase tengah tahap gerakan spiritual. Mu Chen telah melampaui dia entah berapa banyak. Dia benar-benar orang yang tangguh. Ekspresi Chen Fan dan Huo Yun juga menjadi sedikit lebih serius. Meskipun energi spiritual di dalam aura saya mereka telah menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi sebuah roda, masih ada celah jika dibandingkan dengan tahap rotasi spiritual sejati. Melihat ekspresi tenang anak laki-laki di depan mereka, mereka juga mendecakkan bibir. Sepertinya kompetitor ini memang agak sulit untuk dihadapi. Guru Mo melambaikan tangannya dan menghentikan kebisingan di dalam bidang budidaya. Dia menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, meskipun kamu telah maju ke tahap rotasi spiritual, kamu masih harus tinggal di Akademi Spiritual Utara selama sebulan. Ini akan bermanfaat untukmu. Mendengar kata-kata ini, hati Mu Chen sedikit tergerak. Dia memandang Guru Mo dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Oke, mari berkultivasi sendiri. Mu Chen, ikut aku. Guru Mo melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari ladang budidaya. Melihat ini, Mu Chen segera mengikuti. Saat mereka berdua pergi, bidang budidaya benar-benar gempar. Jelas bahwa mereka masih tenggelam dalam keterkejutan bahwa Mu Chen telah maju ke tahap rotasi spiritual. Mu Chen mengabaikan keributan di lapangan latihan dan berjalan keluar. Dia melihat Guru Mo, yang berdiri dengan tangan di belakang. Mu Chen, kupikir kamu seharusnya bisa menebak mengapa Akademi Spiritual Utara kita memiliki entry kelas unggulan kali ini, kan? Guru Mo tersenyum saat melihat Mu Chen, meskipun yang terakhir tampak seperti anak laki-laki. Namun, dia mengerti bahwa kedewasaan dan kehati-hatian yang terakhir tidak kalah dengan mereka yang telah mengalami ratusan pertempuran. Apakah itu karena aku? Mu Chen memang bisa menebak. Belum lagi alam spiritual utara, bahkan seluruh 100 Spirit Heavens memiliki sangat sedikit entry unggulan. Oleh karena itu, jika bukan karena beberapa alasan khusus, Mu Chen tidak akan bisa mendapatkan entry unggulan. Itu tidak mungkin jatuh ke Akademi Spiritual Utara yang kecil. Guru Mo mengangguk dan berkata, itu memang ada hubungannya denganmu. Namun, Dekan Xiao tidak bermaksud untuk langsung memberikan entry unggulan kepadamu. Aku mengerti, benda ini terlalu menarik. Jika Anda memberikannya kepada saya, Akademi Spiritual Utara tidak akan berhasil. Mu Chen tidak terkejut. Akademi Spiritual Utara selalu mempertahankan sikap netral. Ada banyak orang di alam spiritual utara mengincar kuota. Jika itu langsung diberikan kepadanya, tidak ada yang akan diyakinkan. Juga, Mu Chen tersenyum. Senyum anak laki-laki itu tampak agak sombong, tetapi sama sekali tidak mengganggu, karena itu milik saya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk mengambilnya kembali. Saya tidak perlu orang lain dengan murah hati memberikannya kepada saya. Guru Mo terkejut sesaat dan tidak bisa menahan tawa. Sedikit kekaguman melintas di matanya, bocah kecil, kamu benar-benar percaya diri. Karena itu masalahnya, kamu harus tahu siapa lawan utamamu untuk masuk unggulan, kan? Liu Mubai. Mu Chen mengangkat bahu. Meskipun pria itu sangat menyebalkan, bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa dia memiliki kemampuan yang lumayan. Apakah kamu tahu kekuatan Liu Mubai? Guru Mo bertanya lagi. Dia seharusnya maju ke tahap rotasi spiritual cukup awal.
Meskipun rumor di Akademi Spiritual Utara mengatakan bahwa dia berada di tahap awal tahap rotasi spiritual, saya merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari itu. Mu Chen berpikir sejenak dan berkata, dia telah bertarung dengan kasar dengan Liu Mubai sebelumnya dan jelas bahwa yang terakhir menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Ya, Liu Mubai saat ini mungkin berada di tahap tengah tahap rotasi spiritual. Guru Mo mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan, Mu Chen menyipitkan matanya. Liu Mubai memang lawan yang sulit. Namun, dia juga telah maju ke tahap rotasi spiritual sekarang. Jika mereka bertarung, Mu Chen tidak akan takut padanya. Juga, Liu Mubai menerima berita bahwa Akademi Spiritual Utara memiliki entry unggulan. Kemudian, dia menyerah pada bimbingan pribadi Guru Si dan bergegas kembali ke wilayah Liu. Dia bahkan mengajukan cuti sebulan. Guru Mo berkata dengan senyum tipis. Dia menyerah pada bimbingan Guru Si. Mu Chen sedikit terkejut. Guru Si adalah pembangkit tenaga spirit stage yang asli. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh siswa biasa untuk menerima bimbingan pribadinya. Namun, Liu Mubai benar-benar menyerah. Hanya ada satu alasan mengapa dia membuat keputusan seperti itu, yaitu, dia yakin bahwa wilayah Liu memiliki metode untuk membantunya berkembang. Guru Mo berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk dengan ekspresi serius. Meskipun Liu Qingtian adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir tahap roh, Mu Chen tidak berpikir bahwa Liu Qingtian akan lebih profesional daripada Guru Si dalam hal memberikan bimbingan tentang kultivasi. Lalu dari mana datangnya kepercayaan diri Liu Mubai? Mu Chen menjilat bibirnya, dia juga merasakan bahaya. Hal yang tidak diketahui semacam ini adalah yang paling menakutkan. Selama bulan ini, saya juga akan memberikan panduan kepada Anda. Tentu saja, jika Anda berpikir bahwa Anda akan dapat meningkatkan lebih banyak lagi setelah kembali ke wilayahmu, saya tidak akan menghentikan Anda. Guru Mo tersenyum dan berkata, Guru Mo, kamu pasti bercanda. Meskipun ayahku juga berada di tahap roh, dia tidak pernah mengajariku apapun tentang kultivasi. Dia tidak pandai dalam hal itu. Kata Mu Chen tak berdaya. Kekuatan Mu Feng mungkin lebih kuat dari Guru Mo, tapi dia tidak cocok untuk membimbing orang lain dalam kultivasi. Guru Mo tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, maka saya secara pribadi akan membimbing Anda untuk bulan ini. Tetapi sebelum itu, saya perlu berbicara tentang kompensasi yang akan diberikan Akademi Spiritual Utara kepada Anda. Kompensasi. Mu Chen sedikit terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu karena entry kelas unggulan? Guru Mo, tindakan Akademi Spiritual Utara dapat dimengerti. Selain itu, saya tidak berpikir bahwa saya telah kehilangan apapun. Petik 2. Ohoho, ini yang dikatakan kepala sekolah Xiao. Tidak peduli apa, alasan mengapa Akademi Spiritual Utara bisa mendapatkan entry kelas unggulan adalah karena kamu. Jika menurutmu kompensasinya tidak bagus, maka ubahlah menjadi hadiah. Guru Mo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak menolak. Akademi Spiritual Utara ingin memberinya manfaat. Jika dia terus menolak, sepertinya tidak masuk akal. Ikuti saya ke ruang seni spiritual. Guru Mo tersenyum dan berkata, ruang seni spiritual. Mu Chen terkejut. Apakah kamu tidak tertarik dengan lantai 3 ruang seni spiritual? Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Guru Mo samar-samar tersenyum dan berbalik. Lantai 3 ruang seni spiritual. Mu Chen menjilat bibirnya dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Lantai ketiga ruang seni spiritual berisi seni spiritual paling kuat di Akademi Spiritual Utara. Koleksinya pasti lebih banyak dari koleksi ayahnya. Tampaknya kali ini Akademi Spiritual Utara benar-benar akan berdarah. Sangat sedikit siswa yang dapat memasuki lantai 3 ruang seni spiritual. Seni spiritual setidaknya ada tingkat spiritual. Hati Mu Chen dipenuhi kegembiraan saat dia buru-buru mengikuti mereka. Mu Chen mengikuti Guru Mo melalui Akademi Spiritual Utara dan langsung pergi ke ruang seni spiritual. Kemudian, mereka langsung menuju ke lantai 2. Pada saat ini, ada beberapa siswa kelas surga yang sedang membaca seni spiritual di lantai 2. Ketika mereka melihat Guru Mo memimpin Mu Chen, mereka sedikit terkejut. Mu Chen, sebuah suara datang dari samping. Mu Chen menoleh dan melihat Hong Ling, yang mengenakan gaun merah, menatapnya dengan bibir merahnya sedikit terbuka. Senior Hong Ling. Mu Chen tersenyum dan mengangguk pada Hong Ling, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengikuti di belakang Guru Mo dan tiba di kedalaman lantai 2. Ada layar cahaya redup di sana. Di layar cahaya, ada fluktuasi energi spiritual yang padat keluar. Saat keduanya berhenti di depan layar cahaya, banyak siswa di lantai 2 langsung menoleh ke arah mereka dengan heran. Mereka semua tahu bahwa ini adalah jalan menuju lantai 3 ruang seni spiritual, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kualifikasi untuk masuk. Apa yang Guru Mo lakukan? Siswa kelas surga memandang Guru Mo dan Mu Chen, yang berdiri di belakangnya, dengan kaget. Mata mereka berkilat dan mereka sepertinya mengerti sesuatu. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Tidak mungkin. Sementara mereka berseru kaget, Guru Mo melambaikan lengan bajunya dan retakan perlahan muncul di layar cahaya. Namun, tepat ketika dia hendak membawa Mu Chen masuk, sebuah suara yang tidak bisa ditahan terdengar dari belakang. Guru Mo, kenapa dia bisa masuk ke lantai 3? Guru Mo menghentikan langkahnya dan menoleh. Dia melihat banyak siswa kelas surga menatap mereka dengan marah. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kengganan. Mereka sudah lama ngiler di lantai 3 ruang seni spiritual, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Sekarang Guru Mo akan membawa Mu Chen, itu membuat mereka merasa tidak seimbang. Guru Mo melirik mereka dan berkata dengan samar, karena penampilannya di jalan spiritual, dia mendapatkan entry unggulan pertama untuk Akademi Spiritual Utara. Apakah alasan ini cukup? Seluruh lantai 2 ruang seni spiritual langsung menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen dengan tak percaya. Entry unggulan pertama untuk Akademi Spiritual Utara diperoleh karena dia. Tapi bukankah dia dikeluarkan di tengah jalan? Mengapa 5 akademi besar secara khusus memberikan entry unggulan ke Akademi Spiritual Utara? Tangan seperti batu giok Hongling tidak bisa membantu tetapi dengan ringan menutupi bibir merahnya. Segera setelah itu, tatapannya menjadi rumit saat dia melihat pemuda yang berdiri di belakang Guru Mo, yang memiliki ekspresi tenang saat dia menerima banyak tatapan kaget. Pemuda ini, yang dulunya biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja di matanya, saat ini memancarkan cahaya dan panas, membuatnya menjadi mempesona dan gemilang. Melihat tidak ada yang menanyainya lagi, Guru Mo melambaikan tangannya dan berjalan ke layar cahaya. Mu Chen juga mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua menghilang ke dalam layar cahaya, masih tidak ada suara yang datang dari lantai 2 ruang seni spiritual. Terlihat jelas bahwa masyarakat masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh berita tersebut. Bab 76. Lantai 3 ruang seni spiritual tidak semewah yang dibayangkan Mu Chen. Sebaliknya, itu sangat sederhana. Itu hanya loteng biasa. Namun, dari lantai yang bersih, dapat dilihat betapa pentingnya Akademi Spiritual Utara menempatkan tempat ini. Itu pasti dipelihara dengan sangat baik. Ini juga pertama kalinya Mu Chen datang ke tempat harta karun yang didambakan oleh setiap siswa Akademi Spiritual Utara. Matanya terus-menerus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Guru Mo berjalan ke depan. Di tengah paviliun, ada platform batu biru. Di platform batu biru, kotak batu giok yang sangat indah tertata rapi. Dengan lambaian lengan bajunya, kotak giok itu terbuka. Sinar kecemerlangan perlahan naik dari dalam. Di dalam sinar kecemerlangan itu, ada gulungan batu giok dengan warna berbeda. Ini semua adalah seni spiritual tingkat spiritual. Kamu bisa memilih. Guru Mo menatap Mu Chen dan tersenyum. Semuanya adalah seni spiritual tingkat spiritual. Mu Chen melihat lusinan lampu dan diam-diam mendecakkan lidahnya. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Utara. Koleksi semacam ini berkali-kali lebih kuat dari milik ayahnya. Mu Chen dengan cepat berjalan dan matanya dipenuhi dengan keinginan. Dia tidak melatih banyak seni spiritual saat ini. Satu-satunya yang bisa dia bawa ke meja adalah segel kematian tanpa batas. Meskipun hal ini memiliki potensi yang baik, itu hanya kamentier. Adapun seni pagoda agung, itu terlalu mendalam. Bantuan yang bisa diberikannya kepada Mu Chen saat ini juga tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seni spiritual tingkat ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Liu Mubai, yang telah kembali ke wilayah Liu dan membuat beberapa persiapan, dalam kompetisi memperebutkan tempat sebulan kemudian. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang bola cahaya di tangannya. Cahaya menghilang dan gulungan batu giok coklat muncul. Matanya meliriknya, gelombang roh bumi. Peringkat rendah tingkat spiritual, petik 2. Ini sepertinya adalah seni spiritual serangan tingkat rendah tingkat spiritual. Mu Chen merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun seni spiritual ini tidak buruk, tampaknya tidak terlalu cocok untuknya. Mu Chen meletakkan mantra di tangannya dan memandang yang lain. Sebaliknya, Guru Mo berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Dia hanya menonton dengan tenang. Mu Chen menghabiskan lebih dari 10 menit memilih dari seni roh ini. Matanya akhirnya menyala sedikit. Kemudian, dia menatap slip batu giok di tangannya dengan penuh minat. Slip giok ini berwarna hijau muda, tapi itu bukan seni roh yang ofensif. Sebaliknya, itu adalah gerakan spirit art, apalagi nilainya cukup tinggi. Langkah roh bayangan, peringkat tengah tingkat roh. Jika seni roh ini dikembangkan ke tahap penyelesaian hebat, sosok seseorang akan menjadi seperti roh, meninggalkan bayangan yang akan membingungkan mata orang lain, tidak meninggalkan jejak. Mu Chen juga telah melatih beberapa gerakan seni spiritual sebelumnya. Namun, seni spiritual gerakan itu terlalu biasa dan mirip dengan level ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kamu sudah memilih. Anda memiliki mata yang bagus, memilih salah satu dari beberapa seni spiritual tingkat spiritual menengah di sini. Guru Mo, yang berada di samping, tersenyum tipis dan berkata. Mu Chen tersenyum malu. Kemudian, dia melihat seni spiritual dengan sedikit kengganan.
Sebenarnya, dia mengincar seni spiritual yang ofensif, tetapi jika dia harus memilih lagi, sepertinya dia agak terlalu serakah. Kamu masih memperhatikan satu. Namun, ekspresinya terlihat oleh Guru Mo dan dia langsung mengerutkan kening. Dia berkata, Mu Chen tersenyum canggung. Awalnya, kompensasi yang kuberikan padamu hanya untuk membiarkanmu memilih satu seni spiritual. Guru Mo memandang Mu Chen, yang sedang menggosok hidungnya, dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, namun, saya dapat membuat pengecualian dan membiarkan Anda memilih yang lain. Namun, ada syaratnya. Kondisi apa? Mu Chen dengan cepat bertanya. Kamu harus menjamin bahwa kamu akan mengalahkan Liu Mubai dan meninggalkan entri unggulan di cabang timur Akademi Spiritual Utara kami. Kata Guru Mo. Mu Chen terkejut sesaat. Ini adalah tujuannya sejak awal. Dia menatap mata Guru Mo yang tersenyum dan sepertinya mengerti maksud yang terakhir. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan berat. Guru Mo, yakinlah. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengambil barang-barang saya. Guru Mo tersenyum dan melambaikan tangannya, jika memang begitu, maka itu akan tergantung pada penampilanmu saat waktunya tiba. Pilih. Mu Chen menganggukkan kepalanya penuh terima kasih. Kemudian, dia tidak segan-segan mengambil jade scroll dari tumpukan itu. Di gulir giok, ada teks bercahaya sederhana. Jari Raja Roh, tingkat spiritual tingkat rendah. Itu berjalan di jalur keganasan. Jari itu seperti logam dan bisa mematahkan tulang. Ini adalah seni spiritual untuk melatih teknik jari. Mu Chen cukup tertarik dengan itu. Dia telah melatih beberapa teknik jari tingkat umum di masa lalu. Dia sangat puas dengan serangan semacam ini yang mampu mencapai level mematikan tanpa bantuan senjata. Oh, ini sebenarnya seni spiritual teknik jari. Petik 2. Ketika Guru Mo melihat bahwa Mu Chen telah memilih seni spiritual ini, dia juga tertegun. Seni spiritual ini cukup menyakitkan untuk dilatih. Ini karena diperlukan untuk melatih jari saja. Selama latihan, rasa sakit yang disebabkan oleh latihan jari bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Lagi pula, ke-10 jari itu terhubung ke jantung. Aku sudah terbiasa. Mu Chen tersenyum. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa didapatkan secara gratis. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda tentu harus membayar harga. Guru Mo menganggukkan kepalanya. Dia bahkan lebih puas dengan anak laki-laki di depannya. Dia memiliki bakat, tidak sombong, dan dapat menanggung apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. Anak laki-laki seperti ini bisa dianggap sebagai siswa paling menonjol yang pernah dilihatnya di Akademi Spiritual Utara. Saya akan membantu Anda melatih dua seni spiritual ini selama bulan ini dan berusaha untuk bisa melatih mereka secepat mungkin. Guru Mo melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari paviliun. Aku tidak akan mengecewakan Guru Mo. Mu Chen menatap punggung Guru Mo dan mengangguk berat. Dia bukan orang yang suka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang lain. Guru Mo telah banyak membantunya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah tidak mengecewakannya dan merebut entri yang diunggulkan ke tangannya. Liu Mubai, kali ini, ayo bertarung dengan baik. Wilayah Liu, di dalam perkebunan Liu. Entri kelas unggulan. Di aula, penguasa wilayah-wilayah Liu, Liu Qingtian, tiba-tiba duduk ketika dia mendengar ini. Dia memandang Liu Mubai, yang memiliki sedikit kegembiraan di matanya, dan berkata, bagaimana Akademi Spiritual Utara dapat memiliki entri kelas unggulan. Aku juga tidak terlalu yakin. Liu Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi ini memang benar. Bukankah ini pertama kalinya Akademi Spiritual Utara memperoleh entri kelas unggulan? Jika Mubai bisa mendapatkan entri kelas unggulan, dia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik setelah memasuki 5 akademi besar. Prestasinya pasti akan melampaui siswa normal dari 5 akademi besar. Liu Zong juga kaget dengan berita itu dan langsung berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka sangat jelas bahwa entri kelas unggulan jelas tidak setingkat dengan siswa normal. Haha, jika Mubai mampu menjadi murid kelas unggulan dari 5 akademi besar, dia bahkan mungkin langsung memasuki alam 3 surga ketika dia lulus. Pada saat itu, wilayah Liu tidak hanya akan menjadi penguasa alam spiritual utara, kita juga akan memperoleh posisi tinggi di dalam surga 100 roh. Liu Ming tertawa. Liu Qingtian menjilat bibirnya dan menatap Liu Mubai dengan tatapan membara. Dia berkata, Mubai, kamu harus mendapatkan entri kelas unggulan ini tidak peduli berapapun harga yang harus kamu bayar. Itu benar, di Akademi Spiritual Utara, siapa lawan yang paling mengancammu? Mata Liu Mubai menyipit. Dia ingat pertarungan singkatnya dengan Mu Chen di Black Aerie Swamp. Meskipun dia telah menyembunyikan banyak kekuatannya, dia merasa bahwa Mu Chen memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika ada orang di Akademi Spiritual Utara yang bisa membuatnya merasa tidak pasti, itu mungkin Mu Chen. Mu Chen, suara Liu Mubai lembut saat dia berkata, Ayah, Mu Chen ini telah memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual. Kamu tidak bisa meremehkannya. Mu Chen, anak itu, mendengar nama ini, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia ingat bahwa di dalam Black Aerie Swamp,
Mu Chen adalah orang yang memikat Devouring Spirit Beast dan membantu Mu Feng dan yang lainnya keluar dari kesulitan mereka. Kakak, bocah ini memang agak aneh. Hari itu, Su Wetu mengejarnya, yang hanya berada di tahap akhir tahap gerakan spiritual. Pada akhirnya, dia terbunuh secara misterius. Liu Ming juga membuka mulutnya dan berkata, dia masih ingat apa yang terjadi hari itu dalam-dalam. Liu Qingtian mengangguk, sedikit rasa dingin segera muncul di wajahnya saat dia berkata, entri kelas unggulan harus jatuh ke tangan wilayah Liu. Jika tidak, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, masalah ini harus sangat mudah. Mu Bai, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memasuki area terlarang gunung belakang. Kakekmu akan membantumu dengan kultivasimu. Mata Liu Qingtian berkilat saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kakek ada di area terlarang. Bukankah dia menghilang selama 3 tahun? Ketika Liu Mubai mendengar kata-kata ini, dia terkejut dan tanpa sadar berteriak. Hanya itu yang kami katakan kepada dunia luar. Kakekmu menutup diri untuk menyerang tahap 3 hari 3 tahun lalu. Jika kita menunggu dia berhasil, bukankah alam spiritual utara akan sepenuhnya dikendalikan oleh wilayah Liu? Liu Qingtian tersenyum sinis dan berkata, orang-orang idiot dari wilayahmu. Mereka berpikir bahwa mereka dapat duduk dan bersantai setelah menghalangi wilayah Liu untuk mendapatkan Jiu Yu Sparrow. Tunggu saja, begitu kakekmu keluar, aku akan membuat Mu Feng berlutut di depanku seperti anjing. Kekuatan yang baru bangkit ingin bersaing dengan wilayah Liu kita dalam hal yayasan. Berhenti bermimpi. Petik 2. Ya, mendengar ini, kegembiraan melintas di mata Liu Mubai. Jika dia bisa membuat kakeknya membantunya secara pribadi, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat dalam sebulan. Pada saat itu, berapa jumlah Mu Chen? Berpikir tentang penghinaan yang disebabkan oleh Mu Chen di rawa hitam yang menakutkan, Liu Mubai mengatupkan giginya. Sedikit kekejaman muncul dari sudut mulutnya. Pada saat itu, saya dengan kejam akan menginjak Anda di depan semua orang. Di depan semua orang, di depan mereka yang memiliki kepercayaan mutlak pada Anda. Orang yang paling luar biasa dalam generasi muda dari alam spiritual utara adalah saya, Liu Mubai, dan bukan bajingan kecil seperti Anda. Bab 77. Akademi Spiritual Utara, Gunung Belakang. Ini adalah hutan lebat yang dipenuhi tanaman hijau. Air terjun besar, seperti anakonda perak, tergantung dari aliran gunung. Suara air terjun yang jatuh menyebabkan kabut menyebar. Guru mau berdiri di bawah air terjun dengan tangan di belakang. Di depannya adalah Mu Chen, Tang Qianer, Mo Ling, Chen Fan, dan Huo Yun. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan melakukan pelatihan khusus untuk kalian semua. Selain Mu Chen, kalian semua harus secara resmi naik ke tahap rotasi spiritual dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kalian akan kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan tempat di 5 akademi besar. Guru mau memandang beberapa orang dan berkata dengan lemah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Qianer, Chen Fan dan yang lainnya menjadi sedikit lebih serius. Alasan mengapa mereka berlatih di Akademi Spiritual Utara adalah untuk kuota 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan kualifikasi ini, itu akan menjadi pukulan yang tak tertahankan bagi mereka. Kalian berempat sudah berada di puncak tahap akhir tahap gerakan spiritual. Bahkan Chen Fan dan Huo Yun sudah mulai memadatkan roda spiritual mereka. Namun, kalian semua masih selangkah lagi. Oleh karena itu, kalian semua perlu meminjam beberapa tekanan eksternal untuk mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuh kalian untuk memadatkan roda. Tekanan eksternal, Chen Fan dan yang lainnya saling memandang. Apakah kamu melihat air terjun ini? Guru Mo tersenyum dan menunjuk ke air terjun yang bergemuruh keras di belakangnya. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras, dan dengan kekuatan yang kuat, ia menghantam bebatuan di bawah, memercikkan kabut air ke seluruh langit. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berempat akan duduk di bawah air terjun ini dan berkultivasi. Gunakan semua energi spiritual kalian untuk menahan dampak air terjun. Tekanan eksternal secara bertahap akan ditransmisikan ke dalam tubuh kalian dan energi spiritual di lautan ki kalian secara bertahap akan dikompres menjadi sebuah roda. Chen Fan dan yang lainnya tercengang. Budidaya di bawah air terjun. Dampak yang begitu menakutkan, dia mungkin akan merasa pusing setelah 1 menit, kan? Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi. Jika Anda ingin maju ke tahap rotasi spiritual dalam waktu 1 bulan, Anda harus menggunakan metode yang kejam. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, saya rasa Anda tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kuota. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Ya, Chen Fan dan 3 lainnya menjawab dengan tergesa-gesa. Jika energi spiritual dalam tubuh Anda tidak dapat melanjutkan, mundurlah untuk sementara, pulihkan energi spiritual Anda, lalu lanjutkan kembali. Mata tajam Mentor Mo menyapu dan berkata, ya, kamu boleh mulai. Mentor Mo melambaikan tangannya, dikatakan. Tang Qianer dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan energi roh keluar dari tubuh mereka.
Sosok mereka terbang keluar dan menyapu sungai yang lebar. Akhirnya mendarat di bawah air terjun. Bang, bang, bang. Namun, saat mereka mendarat di bawah air terjun, bahkan sebelum mereka bisa duduk, mereka tersapu ke danau oleh benturan yang kuat, dan semuanya langsung basah kuyup. Mereka berempat merangkak keluar dari danau dan energi spiritual di dalam tubuh mereka terus melonjak keluar. Mereka dengan paksa menahan benturan air dan duduk bersila. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh benturan air. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya dan melawan. Mu Chen memandang 4 orang yang duduk di bawah air terjun. Dia juga diam-diam mendecakkan lidahnya. Intensitas latihan seperti ini memang cukup berat, seperti yang diharapkan dari pelatihan setan. Mu Chen, guru mau menatap Mu Chen. Ini membuat jantung yang terakhir berdetak kencang. Dia memiliki firasat buruk. Kedua seni roh itu, Anda sudah membacanya, kan? Guru mau bertanya dengan acuh tak acuh. Mu Chen mengangguk. Tempat latihanmu ada di sana. Guru mau menunjuk ke dasar sungai. Mu Chen menoleh dan kulit kepalanya tiba-tiba terasa mati rasa. Dia melihat bahwa air terjun itu mengalir turun dari tempat yang tinggi tanpa halangan apapun. Jika Tangqian, dan yang lainnya memiliki beberapa batu di atas mereka yang dapat mengurangi dampaknya, maka tempatnya benar-benar datar tanpa halangan apapun. Apalagi, yang paling penting, di bawah air terjun, tampak ada tiang-tiang kayu berukuran 2 kaki yang berdiri tegak. Jika kamu ingin berhasil mempelajari langkah Shadow Spirit, itu sangat sederhana. Kamu hanya perlu bola-balik di antara pasak kayu itu, dan tubuhmu tidak basah. Kata Guru Mo. Apa? Mu Chen tertegun. Satel bola-balik, tapi tidak basah. Apakah ini mungkin? Air terjun ini tidak berkesinambungan, tetapi ada celah sesaat. Jika ingin mencapai kondisi ini, maka harus dipastikan kecepatannya bisa mengimbangi celah air tersebut. Mu Chen tertawa pahit. Kesulitan ini sebenarnya tidak kecil. Namun, itu memang cara yang bagus untuk melatih kelincahan seseorang. Selain itu, Spirit King Finger sangat ganas dan ganas. Dengan tingkat latihanmu saat ini, kamu masih belum bisa mempelajari Spirit King Finger. Oleh karena itu, jari-jarimu juga harus dilatih. Aku akan membiarkan pancang kayu mengalir dari air terjun dari waktu ke waktu. Yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan jarimu untuk menembus pancang kayu yang melesat lewat ini. Guru Mo perlahan berkata. Kulit kepala Mu Chen mati rasa lagi. Seberapa kuat kekuatan pancang kayu yang meluncur turun dari kecepatan yang begitu cepat. Apalagi kecepatannya begitu cepat, jika dia sedikit terganggu, dia akan melewatkannya. Jika dia ingin menembusnya, dia harus menangkap saat pasak kayu lewat. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol yang sempurna dari kecepatan tangan seseorang, tetapi juga membutuhkan latihan jari yang sangat kuat. Apakah kamu takut? Guru Mo berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun sedikit merepotkan, itu tidak sampai membuat takut. Mu Chen menghirup seteguk udara saat wajahnya yang tampan berangsur-angsur berubah tenang. Sedemikian rupa sehingga di dalam pupil hitamnya, keinginan untuk mencobanya muncul. Oke, melihat ini, Guru Mo mengangguk puas. Kalau begitu, mari kita mulai. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya bergerak dan langsung menyapu permukaan air. Seperti burung layang-layang, dia bergegas ke air terjun yang ganas dan mendarat di tiang kayu yang sempit. Bum-bum, air yang kuat mengalir deras ke bawah. Ujung kaki Mu Chen buru-buru mengetuk tiang kayu dan sosoknya bergegas menuju tiang kayu di depannya. Bang! Namun, tepat ketika tubuhnya keluar, aliran air yang kuat telah mengalir deras dan langsung mendorongnya ke danau di bawah. Dia telah meremehkan kecepatan aliran air di sini. Mu Chen memuntahkan air danau di mulutnya. Telapak tangannya menamparkan permukaan air dan tubuhnya melompat ke tiang kayu lainnya. Ekspresinya benar-benar serius. Di tubuhnya, energi spiritual melonjak dan menahan dampak aliran air. Pada awalnya, dia jelas harus menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa secara bertahap terbiasa dengannya. Mu Chen berkonsentrasi dan sosoknya keluar sekali lagi. Dia melewati aliran air dan mendarat di tiang kayu lainnya. Namun, tepat ketika dia hendak melompat keluar lagi, dia mendengar suara aneh yang berasal dari aliran air. Dari sudut matanya, dia melihat sesosok hitam mengikuti aliran air dan bergegas dengan ganas. Itu adalah tiang kayu yang tercampur dalam aliran air. Mu Chen menekuk 2 jarinya dan di saat berikutnya, dia dengan keras menikam. Kedua jarinya seperti tombak panjang, mengaduk lapisan uap air. Ketika sosok hitam itu langsung lewat di depannya, dia dengan keras menikamnya. Bang! Suara teredam terdengar. Pasak kayu itu sebenarnya didorong mundur sedikit dan tidak ada tanda-tanda itu ditembus. Kemudian, ia mengikuti aliran air dan mengalir ke danau di bawah. Melihat serangannya tidak berpengaruh, Mu Chen juga menyeringai. Rasa sakit yang hebat datang dari ujung jarinya. Pasak kayu telah direndam dalam air danau dan dengan kecepatan seperti ini, itu lebih keras dari besi. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual.
Tabrakan semacam ini membuatnya merasa seolah-olah tulang di ujung jarinya akan hancur. Bang! Sementara dia sedikit teralihkan, air terjun yang deras mengalir turun lagi dan langsung menghempaskan Mu Chen ke dalam danau. Brengsek! Mu Chen mengeluarkan kepalanya dari danau dan dengan keras mengutuk. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari ujung jarinya. Sekali lagi, dia membalik tubuhnya dan mendorong kecepatannya hingga batas saat dia langsung berlari keluar. Bang! 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 Di bawah air terjun, sesosok tubuh terus-menerus keluar dan terus-menerus didorong tanpa ampun ke danau oleh aliran air. Kekuatan yang kuat membuatnya pusing, tetapi dia juga keras kepala. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan menggertakkan giginya untuk keluar, terus meningkatkan kecepatannya. Kadang-kadang, meski berhasil menghindari benturan air, tiang-tiang kayu yang mengalir ke bawah air menyiksa jari-jarinya tak tertahankan. Tidak jauh dari sana, Tang Qian, dan 3 lainnya yang sedang duduk bersila di bawah air terjun mendengar keributan itu dan diam-diam membuka mata untuk melihatnya. Segera, mereka menggigil. Meskipun mereka tidak secara pribadi mencobanya, hanya dengan melihatnya, mereka tahu bahwa pihak Mu Chen bahkan lebih ganas daripada pihak mereka. Di samping danau, Guru Mo berdiri dengan tangan di belakang. Ekspresinya tenang saat dia melihat sosok di bawah air terjun. Jika dia ingin sukses, dia harus membayar harganya terlebih dahulu. Sepanjang sore, sosok itu tanpa lelah mondar-mandir di bawah air terjun. Selama periode ini, bahkan Tang Qian, dan yang lainnya harus istirahat 2 kali. Namun, dia tidak menghentikan pelatihan yang agak masokis. Saat matahari terbenam, Tang Qian, dan 3 lainnya menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke darat. Mereka semua sangat lelah sehingga wajah mereka pucat. Mereka duduk di tanah tanpa ragu-ragu dan terengah-engah. Melihat ini, Guru Mo berkata, pelatihan hari ini berakhir di sini. Saat Tang Qian, dan yang lainnya menghela nafas lega, pandangan mereka menjadi gelap lagi karena kalimat berikutnya. Kita lanjutkan besok. Tang Qian, dan yang lainnya tanpa daya duduk di tanah dan beristirahat sebentar. Namun, mereka mendengar suara, Putong, tidak jauh dari sana. Mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa sosok kurus itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Guru Mo. Dia masih berdiri di sana seperti mesin, terlempar berkali-kali dan naik lagi dan lagi. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa sosok itu menjadi sedikit lamban karena kelelahan, tubuh kurus itu tampaknya ditopang oleh jiwa yang menggerakkan wajah seseorang, membuatnya tidak roboh. Guru Mo hampir mencapai batasnya. Tang Qian, menggigit bibir merahnya. Dia tidak tahan untuk berpaling dan menatap Guru Mo. Mo Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ini adalah pilihannya sendiri. Alasan mengapa dia lebih kuat darimu bukan hanya karena bakatnya. Mu Feng memiliki putra yang cukup baik. Chen Fan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit saat mereka menatap sosok lelah di bawah air terjun. Hati mereka memiliki perasaan kagum yang langka. Jika bakat Mu Chen lebih kuat dari mereka akan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari surga. Namun, kemauan Mu Chen membuat mereka harus mengakuinya. Orang ini benar-benar tidak normal. Bab 78. Waktu itu seperti pasir. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Mu Chen menjalani latihan intensitas tinggi di bawah air terjun setiap hari. Dampak air terjun telah mendorongnya ke danau berkali-kali. Pancang kayu yang jatuh dari air terjun juga telah menghancurkan jari-jari Mu Chen hingga bengkak dan merah. Jika bukan karena energi spiritual yang beredar di tubuh Mu Chen, terus-menerus memelihara tubuhnya dan tulang-tulang di jari-jarinya, Mu Chen tidak akan mampu menahannya. Selama 5 hari pertama setengah bulan ini, Mu Chen hampir selalu dalam keadaan setengah sadar. Kemudian, dia akan dibawa kembali oleh Guru Mo. Bocah itu biasanya hangat dan cerah, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, begitu dia bertekad untuk melakukan sesuatu, dia akan sangat gigih bahkan Guru Mo pun akan sedikit tergerak. Untungnya, setelah melewati masa adaptasi tersulit di minggu pertama, Mu Chen memang mulai menunjukkan bakatnya. Meskipun dia masih menderita beberapa luka, itu jauh lebih baik daripada minggu pertama ketika dia hanya bisa kembali dalam keadaan setengah sadar. Seiring berlalunya hari, adaptasi Mu Chen menjadi semakin kuat. Kadang-kadang, dia bahkan bisa secara bertahap mengejar saat celah muncul di air terjun. Adapun jarinya, berulang kali terluka parah. Ditambah dengan makanan dari energi spiritual, itu telah ditempa menjadi lebih mematikan. Kadang-kadang, jika dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, dia bisa menembus pancang kayu itu. Latihan yang berat akhirnya mulai menunjukkan hasil. Tentu saja, dalam setengah bulan ini, Mu Chen tidak hanya meningkat, Tang Qian, dan 3 lainnya yang menjalani latihan tekanan di bawah air terjun juga meningkat. Tentu saja, Chen Fan dan Huo Yun mengalami peningkatan terbesar. Lagi pula, mereka berdua telah mencoba memadatkan roda spiritual. Saat ini, mereka hanya perlu mengambil langkah kecil dan mereka akan bisa maju. Jadi,
Pada hari ke-13 pelatihan mereka, mereka sangat terkejut menemukan bahwa energi spiritual di aura Sea mereka telah benar-benar terkondensasi menjadi roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual mereka tiba-tiba menjadi kuat. Dia benar-benar berhasil menghilangkan semburan air yang deras. Meski keduanya berhasil maju ke tahap rotasi spiritual, Guru Mo tetap membiarkan mereka terus berkultivasi di bawah air terjun. Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat menstabilkan alam mereka dan mencegah energi spiritual mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Ketika Tang Qian, dan Mo Ling melihat bahwa keduanya telah berhasil maju ke tahap rotasi spiritual, mereka menerima sedikit rangsangan. Waktu istirahat mereka yang biasa juga sangat berkurang saat mereka mengertakkan gigi dan menahan dampak aliran air. Dia berjuang untuk mengedarkan energi spiritual di tubuhnya agar dapat dengan cepat naik ke tahap rotasi spiritual. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Di bawah air terjun sedingin es, 5 sosok menahan tekanan, membiarkan waktu berlalu. Waktu berlalu dengan tenang. Gemuruh, air terjun itu terbang menuruni aliran gunung dan akhirnya jatuh ke danau di bawahnya, memercikkan uap air yang memenuhi langit. Di tepi danau, Guru Mo berdiri dengan tangan di belakang. Dia melirik Tang Qianer dan 3 lainnya yang sedang berkultivasi di bawah air terjun dan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang semakin kuat. Mengangguk sedikit, Zhang Xuan berbalik dan melihat ke arah lain. Air terjun di sana sepertinya lebih cepat. Suara gemuruh dari semburan air yang sangat besar itu seperti guntur yang dalam yang bergema di aliran gunung. Di bawah air terjun, ada beberapa tiang kayu sempit. Sosok Mu Chen mirip dengan monyet lincah saat dia melompat-lompat di pancang kayu. Kecepatannya sangat cepat, dan kadang-kadang, hanya bayangan yang terlihat melintas. Masih kurang, namun, Mu Chen tidak puas dengan kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dia mengerutkan alisnya saat kabut dingin menerpa wajahnya, menyebabkan keadaan pikirannya menjadi semakin tenang. Energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Mu Chen dan melilit kakinya. Pada saat ini, suara gemuruh yang awalnya bergema di telinganya sepertinya telah menghilang dengan tenang. Aliran air yang menghancurkan bumi tiba-tiba turun. Mu Chen dengan ringan menyipitkan matanya dan di saat berikutnya, siluetnya terbang keluar, bola-balik melalui air terjun seperti sambaran petir. Kecepatannya telah dinaikkan hingga batasnya saat ini. Swoosh! Bayangan buram muncul di tiang kayu. Air mengalir melewati dan langsung melewatinya. Itu sebenarnya adalah afterimage yang terbentuk karena kecepatan tinggi. Guru Mo, yang telah mengamati dari tepi danau, menyipitkan matanya dan mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Pada saat ini, Mu Chen tampak terisolasi dari dunia luar. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya tampak menjadi jauh lebih ringan. Aliran air bergolak yang awalnya tak terduga di matanya tampaknya menjadi lebih lambat. Dia bahkan bisa melihat celah kecil di tirai air. Selama dia melewati celah ini, dia tidak akan tersentuh sama sekali oleh air terjun. Swoosh! Sosok Mu Chen kabur saat ia terbang keluar. Energi spiritual hitam pekat terus melonjak di bawah kakinya saat sesosok kabur muncul. Sosoknya seperti garis hitam saat dia melewati celah air terjun. Swoosh! Saat sosok Mu Chen melewati celah aliran air, bayangan hitam dengan keras bersiul di sepanjang aliran air yang bergolak. Mata Mu Chen masih tenang. 2 jarinya melengkung dan berhenti sejenak. Kemudian, lengannya terentang dengan cara yang lurus sempurna. Jari-jarinya seperti tombak tajam yang merobek uap air. Dengan momentum yang sangat akurat, dia menunjuk ke tengah tiang kayu yang mengalir deras di sepanjang aliran air. Bang! Suara teredam terdengar. Jari-jari Mu Chen benar-benar langsung menembus tiang kayu. Serpihan kayu terbang dan hanyut oleh aliran air. Semacam kegembiraan melonjak dalam hati Mu Chen. Ini adalah pertama kalinya dia merasa paling nyaman dalam 20 hari terakhir. Tidak ada sedikit pun keraguan. Sirkulasi kekuatannya seperti air yang mengalir ke kanal. Haha, kegembiraan yang tak terlukiskan terdengar di hati Mu Chen. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa panjang. Sosoknya bergerak dan berubah menjadi garis hitam yang bola-balik di bawah air terjun. Bang, bang, bang. Sementara sosoknya bola-balik, serangannya tidak berhenti sama sekali. Jari-jarinya seperti kilat dan dia menangkap setiap kesempatan yang tepat untuk menembus semua tiang kayu yang melewatinya. Suara rendah dan dalam itu seolah membentuk rangkaian nada ritmis yang indah saat ini. Tang Qian, dan yang lainnya, yang sedang berlatih di sisi lain air terjun, juga dibangunkan oleh suara berirama. Tatapan mereka mengikuti suara dan mereka melihat sosok seperti hantu bola-balik di bawah air terjun. Mereka segera agak tercengang. Ini, orang gila. Chen Fan tidak bisa menahan senyum. Setelah dia maju ke tahap rotasi spiritual, dia sebenarnya tidak yakin dan mencoba berlatih seperti Mu Chen. Namun, hasilnya adalah dia langsung hanyut begitu dia melompat ke tiang kayu. Kemudian, dia hanya bisa menggunakan energi spiritual untuk membungkus tubuhnya dan dengan paksa mencobanya. Namun, pada akhirnya, dia dengan kejam dikirim terbang oleh tiang kayu yang melewati aliran air. Saat ini,
Mu Chen benar-benar bisa berjalan di tiang kayu yang dihancurkan oleh air terjun seolah-olah itu adalah tanah datar. Apalagi dia tidak lupa menembus semua tiang kayu yang lewat. Seberapa menakutkankah kecepatan dan kekuatan jarinya? Satu-satunya orang di seluruh Akademi Spiritual Utara yang bisa melawan monster semacam ini mungkin adalah Liu Mubai dari cabang barat. Di samping danau, Guru Mo juga mengangguk puas. Di bawah tatapan Tang Qian, Chen Fan dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang melihat monster, Mu Chen akhirnya berhenti setelah 10 menit. Dia menstabilkan kakinya di tiang kayu. Dia menstabilkan tubuhnya, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia duduk bersila di bawah tatapan bingung Tang Qian, dan yang lainnya. Energi spiritual hitam pekat bangkit dari tubuhnya dan menahan dampak aliran air. Tang Qian, dan yang lainnya melihat tindakan aneh Mu Chen dan sedikit terkejut. Kemudian, mereka merasa sepertinya ada fluktuasi energi spiritual khusus yang memancar dari tubuh Mu Chen. Ini, alis Guru Mo sedikit berkedut, metode kultivasi dan seni spiritualnya tiba-tiba mengalami terobosan. Tebakan Guru Mo memang benar. Sebelumnya, Mu Chen hanya merasakan ada perasaan nyaman yang tak terlukiskan di tubuhnya. Ketika dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia menyadari bahwa energi spiritual dalam tubuhnya sebenarnya mulai beredar dengan sendirinya. Rute itu adalah rute sirkulasi seni pagoda agung. Energi spiritual hitam pekat melonjak dan akhirnya mengalir ke laut auranya. Pikiran Mu Chen segera mengikutinya. Kemudian, dia terkejut melihat bahwa di atas roda spiritual di lautan auranya, energi spiritual hitam pekat naik dan memadat sedikit demi sedikit. Kemudian, itu terbentuk menjadi menara cahaya ilusi seukuran telapak tangan. Menara cahaya ini sangat ilusi, seolah-olah akan menghilang dengan hembusan angin. Dilihat dengan seksama, menara ini sepertinya memiliki 9 lantai. Namun, selain fondasi menara yang agak kokoh, sisa menara itu ilusi dan buram. Namun, pada saat pagoda cahaya ilusi terbentuk, Mu Chen bisa merasakan cahaya misterius menyala di dalam tubuhnya. Cahaya itu menutupi kedalaman tubuhnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa jika lampu itu dihubungkan bersama, mereka akan membentuk pagoda cahaya besar di dalam tubuh Mu Chen. Dan ketika menara cahaya ini muncul, energi spiritual hitam pekat melonjak di permukaan tubuh Mu Chen. Tampaknya telah membentuk menara cahaya hitam yang tidak jelas. Pagoda cahaya ini melindungi seluruh tubuhnya di dalamnya. Gemuruh, air terjun yang megah jatuh dan menabrak menara cahaya hitam yang tidak jelas. Namun, yang terakhir tidak bergerak sedikit pun. Namun, menara cahaya hitam ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Ketika menara cahaya menghilang, mata tertutup rapat Mu Chen perlahan terbuka. Matanya dipenuhi dengan ekstasi yang tidak dapat disembunyikan. Seni pagoda hebat yang dia kembangkan benar-benar maju ke alam transformasi saat ini. Bab 79. Di tengah air terjun yang mengalir deras, Mu Chen membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak menyangka seni pagoda agung akan memiliki terobosan saat ini. Ini jelas di luar harapannya. Seni pagoda agung memiliki total 3 tingkat, bangunan fondasi, materialisasi, dan transformasi menara. Level pertama dianggap sedikit lebih mudah untuk dimasuki. Namun, setelah itu, Mu Chen tidak memperoleh banyak kemajuan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa dia menjadi semakin mahir dalam seni pagoda agung, perasaan menerobos belum muncul sampai hari ini. Di lautan auranya, menara ilusi di atas roda cahaya energi spiritual telah menghilang. Tetapi Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang mengalir di tubuhnya tampaknya menjadi lebih murni dan lebih padat. Dan yang paling penting, saat seni pagoda agung mencapai tahap materialisasi, dia samar-samar bisa merasakan vena spiritual yang tersegel di tubuhnya. Itu tidak lagi seperti sebelumnya, di mana dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jelas, ketika pemahamannya tentang seni pagoda agung semakin dalam, vena spiritual yang disegel oleh ibunya secara bertahap dirasakan olehnya. Mu Chen menatap telapak tangannya sendiri dan dengan lembut mengepalkannya. Ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia dapat dengan jelas merasakan vena spiritual yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menebak tingkat vena spiritual apa itu, tapi samar-samar dia bisa merasakan perasaan aneh itu. Itu seperti hibernasi yang tersembunyi di awan, diam-diam melonjak dan mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa. Dia menantikan seni pagoda agung. Seberapa kuat vena spiritual ini ketika dia mencapai sukses besar. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya dengan riang. Dia membubarkan energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya dan membiarkan air terjun es menabrak tubuhnya. Kemudian, dia mengetuk ujung kakinya. Kemudian, dia berjingkat dan sosoknya berubah menjadi bayangan hitam. Dia melesat keluar dan mendarat di samping danau. Saat ini, Tang Qianer dan yang lainnya sudah berhenti berkultivasi dan sedang beristirahat di pantai. Mereka melihat Mu Chen bergegas keluar. Tatapan mereka sedikit aneh. Mereka pasti melihat keributan yang disebabkan oleh yang terakhir. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat. Chen Fan menatap Mu Chen.
Aura yang terakhir masih berada di tahap awal tahap rotasi spiritual. Namun, mereka tidak tahu mengapa tetapi mereka merasa berbeda dari sebelumnya. Meski dia juga berada di level ini, dia masih merasa sedikit berbahaya saat menghadapi Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Dia telah secara resmi menguasai Shadow Spirit Step dan Spirit King Finger. Meskipun dia masih perlu meredam mereka dalam pertarungan yang sebenarnya, itu sudah merupakan peningkatan besar pada kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, dia telah membuat terobosan dalam seni pagoda agung. Kekuatan spiritual di tubuhnya jauh lebih lemah dari Chen Fan dan yang lainnya. Secara alami, dia jauh lebih tirani. Bahkan jika itu hanya membandingkan kepadatan dan daya tahan energi spiritualnya, dia saat ini tidak kalah dengan mereka yang berada di fase tengah tahap rotasi spiritual. Tampaknya metode latihan ini telah mencapai efek yang kamu inginkan. Guru Mo juga berjalan perlahan. Tatapannya menyapu tubuh Mu Chen dan dia berkata dengan senyum tipis. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, dia sudah bisa benar-benar mengikuti kecepatan air terjun. Selanjutnya, ia mampu menembus semua tiang kayu yang lewat. Omong-omong, dia sudah mencapai hasil yang dia inginkan sejak awal. Namun, pelatihan hanyalah pelatihan. Saat ini kamu masih membutuhkan pertempuran yang sebenarnya untuk meredam seni spiritual yang sedang kamu kembangkan. Guru Mo tersenyum lalu menatap Chen Fan dan Huo Yun. Dia berkata, kalian berdua, bergandengan tangan untuk menghadapinya. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkannya. Bergandengan tangan, Chen Fan dan Huo Yun mengangkat alis mereka dan menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah memberi mereka pukulan yang cukup serius. Jika mereka bisa mengalahkannya di sini, itu akan membuat mereka merasa lebih baik. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Mu Chen jika mereka bertarung sendirian. Namun, mereka yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkan Mu Chen jika mereka bekerja sama. Bagaimanapun, mereka berdua berada di tahap awal tahap rotasi spiritual seperti Mu Chen. Perbedaan antara mereka dan Mu Chen bisa dibuat dengan angka. Mu Chen, kenapa kita tidak bersenang-senang? Kata Chen Fan sambil tersenyum. 2 lawan 1 dan kamu masih sangat senang. Jangan terlalu menjanjikan, oke. Tang Qianer memutar matanya ke arah Chen Fan dan mendengus. Mu Chen tersenyum dan melirik Guru Mo. Dia kemudian mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, saya harus menyusahkan kalian berdua untuk membantu saya mengasah keterampilan saya. Melihat Mu Chen setuju, Chen Fan dan pria lainnya langsung tertawa. Keduanya memutar leher mereka dan berkata, itu bagus. Namun, saya harus mengingatkan Anda terlebih dahulu. Jangan perlakukan kami sebagai siswa yang belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya. Kami telah berpartisipasi dalam tim petualang sebelumnya. Dapat dianggap bahwa kami telah bertarung dengan orang lain. Terima kasih atas pengingatnya. Mu Chen perlahan mengulurkan telapak tangannya dan tersenyum, tolong beritahu saya. Melihat ini, senyuman di wajah Chen Fan dan Huo Yun memudar. Meskipun mereka mengatakan itu, mereka masih sedikit takut pada Mu Chen. Lagi pula, Mu Chen telah berlatih di bawah pengawasan mereka selama 20 hari terakhir. Mereka memiliki pemahaman tentang seberapa kuat yang terakhir itu. Menyerang, bagaimanapun, mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Saat tatapan mereka berpotongan, mereka tidak perlu secara khusus mengingatkan satu sama lain. Sosok mereka meledak ke arah Mu Chen pada saat yang sama. Selanjutnya, saat mereka berdua maju, mereka sudah berpisah ke kiri dan kanan. Energi spiritual padat melonjak keluar dari tubuh Chen Fan dan Huo Yun dan kecepatan mereka langsung meningkat. Keduanya mengepalkan tangan dan muncul di sisi kiri dan kanan Mu Chen. Angin kencang dari tinju mereka tanpa ampun menuju ke arah kepala Mu Chen. Tang Qianer melihat bahwa mereka berdua begitu galak dan tidak bisa menahan tangis pelan. Namun, menghadapi serangan diam-diam keduanya, Mu Chen cukup tenang. Dia hanya mundur setengah langkah ketika angin dari kepalan tangan mereka hendak mencapainya. Angin kencang dari tinju menyapu wajahnya. Angin kencang mengangkat rambut Mu Chen dan memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang. Tinju pembunuh badai hujan. Serangan mereka dengan mudah dihindari oleh Mu Chen. Chen Fan dan pria lainnya mendekat lagi. Kedua tinju mereka meledak seperti hujan deras. Angin keras dari kepalan tangan mereka terbungkus energi spiritual padat dan langsung menyelimuti Mu Chen. Saat serangan seperti badai melonjak, energi spiritual hitam legam menyembur keluar dari kaki Mu Chen. Dengan gerakan tubuhnya, dengan swoosh, dia seperti hantu saat dia melewati serangan terus-menerus dari Chen Fan dan Luo Yunyang. Tinju mereka tidak dapat menyentuh tubuh Mu Chen sedikit pun. Sangat cepat, murid Chen Fan dan Zhang Xuan menyusut. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Mu Chen melewati serangan mereka. Di kiri, kilatan melintas di sudut mata mereka, dan mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan kaki mereka. Angin yang dihasilkan dari kaki mereka seperti tombak panjang, merobek udara. Dia mencambuk-cambuk pada sosok di sana. Tapi saat angin di kaki mereka menyapu sosok itu, namun, itu langsung menembus, dan rasanya tidak mengenai apapun.
Itu adalah bayangan setelahnya. Apusan keheranan melintas di mata Chen Fan dan Luo Yunyang. Bagaimana kecepatan Mu Chen bisa begitu cepat dan aneh? Di sini, tawa tiba-tiba terdengar dari kanan mereka. Chen Fan dan Luo Yunyang terkejut dan mereka buru-buru berbalik. Apa yang mereka lihat adalah 4 jari Mu Chen meringkuk bersama. Di ujung jarinya, ada kilau keemasan samar yang berkedip-kedip, dan fluktuasi yang sangat ganas dipancarkan. Berdesir, dengan sentakan lengan Mu Chen, angin dari jari-jarinya menembus udara dengan kecepatan kilat, langsung menuju tenggorokan Chen Fan dan Luo Yunyang. Ledakan, energi spiritual padat, tanpa menahan, itu menyembur keluar dari tubuh Chen Fan dan Luo Yunyang, membentuk perisai cahaya energi spiritual yang tebal di depan mereka. Jelas, mereka merasakan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Namun, menghadapi pembelaan mereka, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Di ujung jarinya, kilau keemasan tampak memancar dari tulangnya, dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat ganas. Dong, 2 jari Mu Chen akhirnya menyentuh perisai cahaya energi spiritual di depan Chen Fan dan Luo Yunyang. Perisai cahaya terdistorsi dengan keras, dan kemudian, di bawah mata melebar Chen Fan dan Luo Yunyang, itu menembus perisai cahaya energi spiritual. Swoosh, 2 jari Mu Chen, yang bersinar dengan kilau emas, berhenti setengah inci di depan tenggorokan Chen Fan dan Luo Yunyang. Meski tidak menyentuh tubuh mereka, bekas darah muncul di tenggorokan mereka, memancarkan sedikit rasa sakit yang menyengat. Chen Fan dan Luo Yunyang tidak berani bergerak. Mereka melihat kedua jari emas yang berhenti di depan mereka dan menelan ludah. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, mungkin jari-jari Mu Chen sudah menembus tenggorokan mereka. Terima kasih telah membiarkanku menang. Mu Chen tersenyum pada Chen Fan dan Luo Yunyang. Dalam hatinya, dia agak senang. Kekuatan Shadow Spirit Step dan Spirit Emperor Finger telah melampaui harapannya. Jika dia harus berurusan dengan 2 lawan fase awal tahap rotasi spiritual di masa lalu, bahkan jika dia bisa menang, akan sulit baginya untuk melakukannya dengan mudah. Sepertinya kita bisa melupakan entry yang diunggulkan. Chen Fan tak berdaya melengkungkan bibirnya. Meskipun mereka masih memiliki beberapa trik, jelas bahwa Mu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu ingin mengambil keuntungan dari kami, tetapi akhirnya diberi pelajaran, kan? Tang Qianer melihat bahwa Mu Chen telah menang dan langsung tersenyum. Qian, kami masih pengejar setiamu. Kamu tidak perlu memberi kami pukulan seperti itu, kan? Chen Fan dan Luo Yunyang berkata dengan muram. Terima kasih, tanpa kalian berdua mengejarku, aku akan lebih bahagia. Tang Qian, tersenyum manis. Senyumnya indah dan murni, tapi dia masih tanpa ampun memukul Chen Fan dan Luo Yunyang. Tidak buruk, Guru Mo tersenyum dan menganggukkan kepalanya, namun, langkah Shadow Spirit masih sedikit goyah dan tidak dapat digunakan dengan lancar. Sepertinya Anda perlu melatihnya dengan benar agar dapat mengintegrasikannya dengan sempurna ke dalam pertempuran. Karena mereka berdua tidak bisa menjadi rekan tandingmu, maka aku secara pribadi akan melatihmu di masa depan. Guru Mo menatap Mu Chen yang tertegun dan tersenyum, tentu saja, saya akan menekan kekuatan saya ke tahap rotasi spiritual. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda mampu mengalahkan saya, maka Anda akan menyelesaikan pelatihan bulan ini dengan sempurna. Bagaimana? Mu Chen menyeringai dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada keinginan kuat untuk bertarung. Agar pembangkit tenaga Spirit Stage membantunya berlatih, dia tidak bisa meminta lebih. Tepat ketika Mu Chen mulai mencoba untuk melawan Guru Mo, energi spiritual yang padat tiba-tiba meledak keluar dari area terlarang di belakang perkebunan Liu wilayah Liu. Energi spiritual terbentuk menjadi angin kencang dan menyebabkan hutan berguncang dengan tidak stabil. Setelah beberapa saat, angin kencang akhirnya berhenti. Sosok ramping perlahan berjalan keluar dari gua di area terlarang. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Liu Mubai. Pada saat ini, dia dengan ringan mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan tirani di dalam tubuhnya. Senyum di wajahnya secara bertahap menjadi ganas. Mu Chen, aku khawatir hari-hari baikmu akan segera berakhir. Bab 80. Setelah Mu Chen mengalahkan Chen Fan dan Huo Yun, lawannya menjadi Guru Mo. Perubahan ini akhirnya membuat Mu Chen menderita. Meskipun Guru Mo menekan kekuatannya ke tahap rotasi spiritual, itu bukan tahap awal, tetapi tahap tengah tahap rotasi spiritual. Menurutnya, jika ingin berlatih, harus berlatih di bawah tekanan. Jika mereka dicocokkan secara merata, efeknya tidak akan bagus. Pada awalnya, Mu Chen tidak keberatan dengan kata-kata ini. Namun, ketika dia benar-benar bertarung melawan Guru Mo, dia merasa telah ditipu. Meskipun kekuatan Guru Mo telah ditekan ke fase tengah tahap rotasi spiritual, penglihatannya, pengalamannya, ketangkasannya, tubuhnya yang marah, dan pemahamannya tentang serangan dan pertahanan semuanya berada pada tingkat tahap roh asli. Dia mampu menekan energi spiritualnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menekan hal-hal ini. Oleh karena itu, Mu Chen bertarung dengan lawan yang memiliki kekuatan tahap tengah tahap rotasi spiritual. Selain itu,
dia juga memiliki pengalaman dan penglihatan dari pembangkit tenaga Spirit Stage. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Mu Chen benar-benar tertindas. Pada hari pertama pertempuran, Mu Chen dan Guru Mo bertukar pukulan sebanyak 13 kali. Namun, dia tidak berhasil menyebabkan kerusakan efektif pada yang terakhir. Tang Qian, Chen Fan dan yang lainnya, yang menonton dari samping, merasa terlalu tragis untuk menonton saat mereka memalingkan muka. Pada hari kedua, situasinya sedikit lebih baik. Namun, Mu Chen masih sangat dirugikan. Jika dia sedikit ceroboh, Guru Mo akan memanfaatkan celah dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Namun, meski situasinya sangat menyedihkan, Mu Chen bukanlah pemuda biasa. Di jalan spiritual, dia juga mengalami berbagai pertempuran berdarah. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan itu untuk dapat dengan tajam menyerap alasan kegagalan. Kemudian, dia perlahan akan mengubahnya dan memperkuatnya sedikit demi sedikit. Karena itu, setelah benar-benar ditindas oleh Guru Mo selama 2 hari, dia akhirnya bisa mengejar ritme secara bertahap. Meskipun dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, paling tidak, dia terkadang dapat melancarkan beberapa serangan balik. Terlepas dari hasilnya, paling tidak, itu adalah perubahan yang sangat bagus. Di aliran gunung, di bawah air terjun, kekuatan spiritual yang kuat meletus, mengubah batu di sekitarnya menjadi bubuk. Sosok pemuda kurus melesat seperti embusan angin. Dia seperti bayangan buram saat dia muncul di depan sosok ramping dalam sekejap. Mengepalkan kelima jarinya, energi spiritual yang gelap gulita keluar. Dengan hembusan angin yang kencang, tanpa ampun menghantam bagian belakang kepala sosok itu. Bang! Namun, saat angin tinjunya hendak mengenai target, sosok itu sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Tanpa ada tanda-tanda berbalik, kepalan tangan melewati telinganya dan langsung bertabrakan dengan angin kepalan. Embusan angin kencang menyapu, dan tubuh sosok ramping itu sedikit bergetar. Detik berikutnya, tinjunya berubah menjadi telapak tangan. Dengan pusaran telapak tangannya, gelombang energi spiritual yang kuat menyembur keluar. Dong, sosok kurus itu sepertinya mengalami pukulan berat. Tubuhnya terlempar ke belakang, kemudian tubuhnya berputar di udara, dan dia terhuyung sedikit sebelum jatuh ke tanah. Aku kalah lagi. Tidak jauh, Chen Fan dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, dia menyeringai. Selama seminggu terakhir, mereka tidak tahu berapa kali mereka telah melihat adegan ini. Namun, untungnya Mu Chen saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seminggu yang lalu. Pada saat itu, selama Guru Mo menyerang, Mu Chen akan mengalami kekalahan telak. Tapi sekarang, dia bisa melancarkan serangan. Meskipun serangannya dengan mudah diblokir oleh Guru Mo setiap saat. Mu Chen sudah sangat kuat. Jika itu kalian, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Guru Mo. Melihat Chen Fan dan yang lainnya mencibir, Tang Qian, mengerutkan kening. Memang, kami tidak akan berani karena kami tidak sebodoh itu. Chen Fan terkekeh. Kecuali dia bodoh, dia tidak akan bertarung melawan pembangkit tenaga Spirit Stage. Bahkan jika pembangkit tenaga Spirit Stage menekan energi spiritualnya ke tahap rotasi spiritual, apakah itu akan sama? Tang Qian, memutar matanya ke arahnya. Hari ini adalah hari terakhir latihan. Besok adalah kompetisi memperebutkan kuota. Mo Ling berkata dengan sedikit penyesalan, tampaknya kakakmu tidak akan bisa mencapai tujuannya. Tidak buruk, pria itu terlalu sombong, bahkan aku mengagumi penampilannya selama ini. Tapi bagaimana mungkin dia mengalahkan Guru Mo? Huo Yun menepuk pundak Mo Ling dan berkata. Mo Ling menggaruk kepalanya, memang, Guru Mo adalah keberadaan yang tidak terjangkau di mata mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Guru Mo. Bahkan jika Guru Mo menekan kekuatannya, itu tetap tidak mungkin. Orang itu masih menolak untuk menyerah. Chen Fan tiba-tiba berkata. Dia melihat Mu Chen, yang terpesona oleh Guru Mo, berdiri tegak lagi. Di dalam mata hitam yang terakhir, masih ada semangat juang yang membara yang menolak untuk dipadamkan. Orang ini, Chen Fan mendecakkan bibirnya dan segera menggaruk kepalanya dengan senyum pahit. Dia berkata, dia memang sedikit gila. Namun, dia memang jauh lebih kuat dari kita. Paling tidak, saya tidak berani melanjutkan bahkan ketika saya tahu bahwa saya akan benar-benar dikalahkan. Tangan seperti batu giok Tang Qian, juga terkepal erat. Meskipun ada beberapa kekhawatiran di matanya yang besar, dia tahu kepribadian Mu Chen. Yang terakhir pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ayo kita lakukan untuk yang terakhir kalinya. Besok adalah kompetisi untuk mendapatkan kuota. Kamu harus istirahat malam ini. Ketika Guru Mo melihat Mu Chen menatapnya lagi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, matanya menjadi dingin. Energi spiritual hitam pekat melonjak berdiri dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia menyerbu ke arah Guru Mo. Tubuh Guru Mo tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menginjak kakinya dan beberapa kerikil di tanah beterbangan.
Dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual melilit kerikil. Kemudian, seperti anak panah, itu melesat ke arah Mu Chen. Swoosh! Kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat dan bayangan muncul di belakangnya. Tubuhnya benar-benar terlempar melalui kerikil yang memenuhi langit. Bang! Tubuh Guru Mo juga bergegas keluar saat ini dan langsung bertabrakan dengan Mu Chen. Energi spiritual melilit tubuhnya. Telapak tangan, jari, siku, kaki, setiap bagian tubuhnya berubah menjadi senjata dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia dengan ganas menyapa bagian vital tubuh Mu Chen. Swoosh! Mu Chen mendorong langkah Shadow Spirit ke batasnya. Dia seperti bayangan sekilas saat dia mengelilingi Guru Mo dan menghindari serangan yang mengandung kekuatan yang kuat. Masih belum cukup cepat, Mu Chen bisa merasakan bahwa serangan Guru Mo sangat dekat dengan tubuhnya. Angin kencang membuat kulitnya terasa perih. Selain itu, serangan Guru Mo jelas semakin cepat dan cepat atau lambat akan menelannya. Dia harus membuat kecepatannya lebih cepat. Mu Chen mengatupkan giginya, pikirannya terfokus secara ekstrim dan energi spiritual dalam tubuhnya juga didorong secara ekstrim. Energi spiritual bersiul di meridiannya dan membawa kekuatan yang kuat. Masih belum cukup cepat, serangannya tidak cukup kuat. Deru rendah keengganan untuk mengakui kekalahan bergema di hati Mu Chen. Di matanya, seolah-olah dunia telah dilucuti dan tidak ada suara lain. Hanya ada serangan sengit Guru Mo di depannya. Kekuatanku, keluar, berdengung. Raungan rendah bergema di dalam hati Mu Chen. Tak lama kemudian, suara mendengung terdengar dari dalam aura sea Mu Chen. Di atas roda cahaya energi spiritual di aura sea miliknya. Di atas roda cahaya energi spiritual di aura sea-nya, energi spiritual memadat dan berubah menjadi menara cahaya buram. Berdengung, tepat ketika menara cahaya buram muncul, titik-titik cahaya di kedalaman tubuh Mu Chen tampaknya telah menerima respons dan mulai bersinar lagi. Ledakan, di dalam tubuh Mu Chen, energi spiritual tiba-tiba melonjak seperti banjir. Perasaan agung yang tak terlukiskan berdesir di anggota tubuh dan tulangnya. Desir, pada saat ini, kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat dan bahkan berubah menjadi serangkaian bayangan, menyelimuti Guru Mo. Itu menyelimuti Guru Mo. Kemudian, yang terakhir terkejut menemukan bahwa serangannya benar-benar dihindari oleh Mu Chen. Bagaimana kecepatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Jejak kejutan melintas di hati Guru Mo. Kecepatan Mu Chen meningkat. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Chen Fan dan yang lainnya yang memperhatikan adegan ini juga berseru. Dalam banyak afterimages, mereka tidak bisa lagi mengatakan di mana tubuh asli Mu Chen. Guru Mo menghentikan serangannya. Dia melihat afterimages yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, angin puyuh melonjak dan mengelilinginya. Dia mengerutkan kening. Mu Chen, yang telah dikunci dengan kuat olehnya, tiba-tiba terbebas dari pikirannya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Murid Guru Mo langsung menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat dua jari Mu Chen bengkok. Di ujung jarinya, ada kecemerlangan emas yang menyilaukan. Kecemerlangan itu tampaknya dipancarkan dari dalam tulangnya, menyebabkan kedua jarinya tampak seperti terbuat dari emas. Desir, kedua jari emas itu seperti tombak dewa emas yang merobek langit. Dengan kekuatan yang sangat ganas dan energi spiritual yang sangat kuat, itu membawa busur udara saat itu dengan marah menembus dada Guru Mo dengan kecepatan kilat. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam tusukan tajam itu. Itu cepat dan ganas. Sangat cepat, hati Guru Mo juga terkejut. Kecemerlangan emas yang menyilaukan hampir menutupi matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, kedua jari emas itu telah menusuk dengan kuat. Ledakan, energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Guru Mo. Pada saat ini, retakan muncul di tanah akibat guncangan. Batu besar yang berada di dekatnya langsung hancur. Dua jari Mu Chen juga mendarat di dada Guru Mo saat ini. Namun, sebelum bisa menembus, dia langsung diterbangkan oleh energi spiritual yang kuat. Tubuhnya bergesekan di tanah selama puluhan meter sebelum berhenti. Tang Qian, Chen Fan dan yang lainnya tercengang saat menonton adegan ini. Segera, Tang Qian, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Guru Mo, kamu tidak tahu malu." Pada saat itu, energi spiritual yang meletus dari tubuh Guru Mo jelas jauh melampaui batas tahap rotasi spiritual. Ketika Guru Mo mendengar teriakan Tang Qian, dia sedikit malu. Dia memang meletus dengan energi spiritual panggung roh. Namun, itu tidak disengaja. Itu adalah serangan balik refleks ketika tubuhnya merasakan bahaya. Mu Chen memanjat dari tanah dengan canggung. Dia melihat tubuhnya yang berlumuran lumpur, tapi dia tidak merasa putus asa sama sekali. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Guru Mo, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. "Kamu bocah." Guru Mo melihat ekspresi bersemangat Mu Chen dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang pertama yang tertawa dan mengacungkan jempol pada Mu Chen, luar biasa. "Saya menang." Mu Chen duduk di tanah dan merasakan kelelahan di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya. Tidak mungkin, kan? Chen Fan, Huo Yun,
dan Mo Ling menatap Mu Chen dengan tercengang, yang tersenyum bodoh. Apakah monster ini masih manusia? Oke para pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.